Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 302. Beberapa saat kemudian, ketika jarak antara mereka tinggal beberapa langkah saja, maka mereka telah menarik kekang kudanya. Demikian kuda-kuda itu berhenti, maka Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga telah meloncat turun. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun telah turun pula. Agung Sedayu tidak menanyakan keselamatan Gelagah Putih lebih dahulu. Tetapi yang mula-mula dilihatnya adalah kuda yang tegar itu. Kuda yang sangat bagus, desis Agung Sedayu. Itulah yang dijanjikan Raden Rangga, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil mengamati kuda itu. Sementara Kiai Jayaraga memandang dengan kagum. Kuda seperti itu memang jarang nampak di tanah perdikan Menoreh. Bahkan agaknya tidak seorang pun di tanah perdikan yang memilikinya. Baru kemudian Agung Sedayu sambil menarik nafas dalam-dalam bertanya. Bagaimana dengan kau sendiri? Baik, Kakang, jawab Gelagah Putih. Bagaimana dengan Kakang, Kiai dan keluarga di tanah perdikan? Kami merasa gelisah karena kau tidak datang sebagaimana direncanakan, desis Kiai Jayaraga. Maaf Kiai, jawab Gelagah Putih. Raden Rangga mempunyai rencananya sendiri. Aku sudah mengira, desis Agung Sedayu. Karena itu, kami telah pergi untuk menyusulmu. Bahkan jika perlu kami akan mencarimu yang tentu telah diajak bertualang oleh Raden Rangga. Rangga, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil mengamati kuda itu. Sementara Kiai Jayaraga memandang dengan kagum. Kuda seperti itu memang jarang nampak di tanah perdikan Menoreh. Bahkan agaknya tidak seorang pun di tanah perdikan. Tetapi kami tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain Kakang. Kami memang bertualang. Tetapi justru di tempat yang tidak dihuni orang, sahut Gelagah Putih. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi serba sedikit ia dapat menangkap maksud Gelagah Putih. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun kemudian berkata. Marilah kita kembali. Mungkin kau mempunyai cerita yang cukup panjang. Ya Kakang. Aku akan dapat bercerita panjang tentang petualanganku mengikuti Raden Rangga, jawab Gelagah Putih. Mereka pun kemudian telah meloncat kembali ke punggung kuda masing-masing. Sementara itu Kiai Jayaraga berkata, kau nampak lain di atas punggung kuda itu. Justru kudanya yang lebih menarik perhatian, jawab Gelagah Putih. Kiai Jayaraga tersenyum. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Katanya, kau di depan, Gelagah Putih. Tetapi jangan dipacu, agar kami tidak ketinggalan. Gelagah Putihlah yang kemudian tersenyum sambil menjawab. Aku masih belum berani memacu kuda ini Kakang. Aku belum memahami benar tabiatnya, sehingga karena itu, aku masih harus berhati-hati sekali. Demikianlah, mereka telah meneruskan perjalanan, sementara Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga telah mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mataram. Ketika seorang anak muda melihat Gelagah Putih lewat di atas punggung kuda yang tegar itu, dengan serta-merta berteriak. Heh, kudamu? Gelagah Putih mengangguk. Anak muda yang sering berada di bendungan bersamanya itu telah mengagumi kudanya pula, meskipun ia bukan seorang yang sering berhubungan dengan kuda. Anak muda itu berdiri termangu-mangu ketika ketiga orang berkuda itu lewat di hadapannya. Heh, desis Gelagah Putih. Jangan tidur di situ. Anak muda itu tergagap. Katanya. Gelagah Putih. Dari mana kau dapat kuda itu? Gelagah Putih tertawa sambil melambaikan tangannya. Sementara itu kudanya telah berlari menjauhi anak muda yang berdiri bagaikan membeku itu. Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga yang berkuda di belakang Gelagah Putih memandang anak muda itu sambil tersenyum. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukan mereka. Baru ketika Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga mulai menjauh, anak muda itu sadar bahwa dua orang yang lain telah lewat pula di hadapannya, sementara itu ia sama sekali tidak menyapanya. Semakin dekat dengan padukuhan induk, maka semakin sering mereka berpapasan dengan orang-orang yang pergi ke sawah. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun menjadi semakin sering pula harus menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawannya. Namun beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun telah mendekati regol halaman rumah Agung Sedayu. Tiba-tiba Gelagah Putih menjadi berdebar-debar.
Sekar Mirah pun tentu kagum melihat kudanya yang tegar. Sebenarnya lah bahwa Sekar Mirah terkejut mendengar kehadiran ketiga orang itu. Ketika mendengar suara orang di halaman maka ia pun bertanya kepada pembantunya. Siapa yang datang? Gelagah Putih, jawab pembantunya itu. Oh, Sekar Mirah pun segera bangkit dan keluar ke halaman lewat pintu samping. Gelagah Putih tentu sudah bertemu dengan Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga di jalan, karena keduanya belum terlalu lama berangkat menuju ke Mataram. Ketika Sekar Mirah kemudian melihat Gelagah Putih yang menuntun kudanya, maka seperti yang disangka oleh Gelagah Putih, maka Sekar Mirah pun berdesis. Bukan main. Itukah kuda yang kau dapat dari Mataram? Ya, sahut Gelagah Putih berbangga. Raden Rangga benar-benar telah memberi aku seekor kuda sebagaimana dijanjikannya. Sekar Mirah pun ternyata lebih tertarik kepada kuda itu daripada mempertanyakan keselamatan Gelagah Putih. Menurut Sekar Mirah, agaknya kedatangan Gelagah Putih itu sudah merupakan pernyataan dari keselamatannya. Namun setelah mengamati kudu itu sejenak, maka Sekar Mirah pun bertanya kepada Agung Sedayu. Kakang bertemu dengan anak ini di jalan? Ya. Dengan demikian, aku telah mengurungkan perjalananku, jawab Agung Sedayu. Jika kita tidak mengurungkannya, siapakah yang akan kita cari kemudian? Tiba-tiba saja Kiai Jayaraga menyela. Agung Sedayu tersenyum, sementara sambil tertawa Sekar Mirah menyahut. Mungkin Raden Rangga. Kiai Jayaraga tertawa pula. Marilah, berkata Sekar Mirah kemudian kepada Gelagah Putih. Kau tentu berangkat pagi-pagi dari Mataram. Untunglah bahwa kakangmu tidak berangkat terlalu pagi, karena ia masih harus melihat air yang tiba-tiba tidak naik di bendungan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia pun menjawab. Seandainya Kakang Agung Sedayu berangkat pagi-pagi, kami pun tentu akan bertemu. Jika tidak di sebelah barat Kali Praga, mungkin di penyeberangan, atau di sebelah timur Kali Praga. Kecuali jika rakit yang aku tumpangi berselisih dengan rakit yang ditumpangi Kakang Agung Sedayu pada jarak yang terlalu jauh. Sekar Mirah pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, marilah. Kau agaknya belum makan pagi. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ditambatkannya kudanya pada sebatang pohon di halaman samping, di sebelah kuda yang dipergunakan oleh Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga. Gelagah Putih yang singgah sebentar di Pakiwan itu pun kemudian duduk di ruang dalam bersama Agung Sedayu, Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah. Sementara ketika pembantu rumah itu menghidangkan minuman, Gelagah Putih sempat bertanya. Bagaimana dengan peliridan kita? Rusak berat, jawab pembantu itu. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Entahlah. Mungkin anak-anak nakal itu mendendam atau mungkin ada persoalan lain yang aku tidak tahu, jawab pembantunya itu. Mungkin air naik dan merusak tanggul, bertanya Gelagah Putih pula. Tidak. Bekasnya pasti dirusak oleh seseorang, jawab anak itu. Jadi kita tidak dapat lagi memungut ikan di malam hari, desak Gelagah Putih. Aku sudah memperbaikinya, anak itu berhenti sejenak. Heh, kau pergi kemana saja selama ini? Jika aku menunggumu, maka untuk beberapa hari kita tidak mendapat ikan. Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Sementara itu anak itu berkata, marilah, kita lihat peliridan itu. Masih memerlukan beberapa perbaikan. Aku masih letih, jawab Gelagah Putih sambil tersenyum. Kau pergi keluar beberapa hari, tahu-tahu kau pulang sambil mengeluh keletihan, desis anak itu. Bukankah itu salahmu sendiri? Gelagah Putih tertawa. Katanya, baik. Baiklah. Nanti sebentar kita pergi ke sungai. Pembantu Agung Sedayu itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih, sementara yang lain hanya tersenyum saja melihat tingkah laku anak yang lugu itu. Sementara Gelagah Putih pun tidak ingin membuatnya kecewa. Setelah Gelagah Putih sempat meneguk minuman hangat dan menelan beberapa potong makanan, maka mulailah Agung Sedayu bertanya tentang kepergiannya. Kau hanya minta izin untuk 1-2 hari, berkata Agung Sedayu. Karena itulah kami menjadi gelisah di sini. Aku sudah mengira, jawab Gelagah Putih. Tetapi aku tidak dapat menolak ajakan Raden Rangga. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Sementara itu Sekar Mirah lah yang menyahut.
Kami di sini pun sudah mengira bahwa kau telah mengikuti petualangan Raden Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kakang Agung Sedayu juga mengatakan demikian. Tetapi kepergian kami kali ini sama sekali tidak mengganggu orang lain. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, tidak mengganggu orang lain menurut penilaian kalian. Tetapi apakah benar begitu menurut penilaian orang lain? Benar, jawab Gelagah Putih. Kami memang pergi ke tempat yang tidak berpenghuni, kecuali beberapa ekor binatang liar yang tidak buas, dan seekor ular raksasa. Nampaknya Sekar Mirah tertarik sekali mendengar keterangan Gelagah Putih itu. Katanya kemudian, kau tentu membawa cerita yang menarik tentang tempat itu. Apa kerja kalian di tempat yang dihuni binatang liar yang tidak buas dan seekor ular raksasa itu? Itulah yang ingin aku tanyakan, sela Kiai Jayaraga. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menarik. Kau tidak sangat letih? Bertanya Sekar Mirah. Tidak, jawab Gelagah Putih. Bukankah selama perjalanan aku naik seekor kuda yang tegar dan kuat? Ah kau. Sekar Mirah tersenyum. Lalu katanya, baiklah. Jika kau tidak terlalu letih, kami ingin mendengar ceritamu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Ketika lewat celah-celah pintu ia memandang keluar, maka katanya, jika aku bercerita, nanti hari akan cepat menjadi sore. Apa salahnya, sahut Agung Sedayu. Gelagah Putih pun tertawa. Namun kemudian ia pun mulai dengan ceritanya, sejak ia memasuki perjalanan menuju ke Mataram, sampai saatnya ia kembali ke rumah itu. Tidak ada yang terlampaui, bahkan diceritakannya juga, bagaimana cara Raden Rangga bermain-main dengan tukang-tukang satang, namun yang justru telah memancing hambatan bagi perjalanannya. Diceritakannya pula apa yang telah terjadi di Gumuk Payung dan lingkungan di sekitarnya, serta apa yang telah dicapainya selama ia berada di gumuk itu. Cerita Gelagah Putih memang menarik. Bukan saja apa yang terjadi di tempat penyeberangan sehingga mengundang benturan kekuatan, tetapi juga tentang sanggar Raden Rangga yang aneh, dan perkembangan ilmu Gelagah Putih, di samping seekor ular yang berwarna garang dan yang nampaknya sangat berbisa. Agung Sedayu, Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah bagaikan membeku mendengarkan cerita perjalanan Gelagah Putih, yang sebenarnya terhitung pendek dari sebuah petualangan yang sering dilakukan orang. Ketika Gelagah Putih menyelesaikan ceritanya dengan pemberian kuda yang tegar oleh Raden Rangga, serta perjalanannya kembali ke tanah perdikan Menoreh, maka ketiga orang yang mendengarkannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ceritamu memang sangat menarik Gelagah Putih, berkata Kiai Jayaraga. Apalagi menyangkut peningkatan ilmumu. Ya, sahut Agung Sedayu. Aku telah digelitik untuk ingin melihat apa yang telah terjadi atas dirimu. Aku sama sekali tidak berkeberatan melihat ilmumu meningkat dengan laku yang asing bagiku dan barangkali juga Kiai Jayaraga. Tetapi yang ingin kami ketahui, apakah di dalam perkembangan itu tidak terjadi penyimpangan, apalagi jika hal itu akan dapat pengaruhi sifat dan watak dari ilmu yang telah kau miliki. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian menjawab. Maaf Kakang. Aku memang telah melakukan sesuatu sebelum aku mendapat izin Kakang dan Kiai Jayaraga. Tetapi menurut Raden Rangga, yang terjadi adalah sekedar peningkatan. Tidak akan terjadi sesuatu yang lain. Syukurlah jika demikian, desis Kiai Jayaraga. Tetapi mungkin ada hal yang belum diketahui oleh Raden Rangga. Sebenarnya lah aku merasa cemas, bahwa apa yang pernah terjadi atas diriku akan terulang. Mungkin akulah orang yang tidak pantas untuk mengangkat seorang murid, karena setiap orang yang menjadi muridku, atau dengan kata lain semua murid-muridku, telah menempuh jalan yang keliru, sengaja atau tidak sengaja. Jangan pikirkan itu lagi, potong Agung Sedayu, lalu. Sebaiknya kita lihat, apa yang terjadi pada diri Gelagah Putih. Pada ilmunya dan hubungan antara ilmu dan tingkah lakunya, yang tentu tidak akan dapat kita lihat dengan serta-merta. Gelagah Putih melihat kecemasan yang memancar di sorot mata kedua orang gurunya yang memandanginya dengan tajam. Ia semakin merasa bersalah. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, tetapi tidak ada yang perlu disesalkan, berkepanjangan segala sesuatunya masih dapat dilakukan. Jika ada yang kurang serasi, masih mungkin diusahakan untuk menjadi imbang kembali.
Tetapi mudah-mudahan terjadi seperti apa yang dimaksud oleh Raden Rangga, karena Raden Rangga memang memiliki kelebihan. Apa yang baik aku lakukan, akan aku lakukan, desis Gelagah Putih yang menjadi gelisah. Sekarang pun aku siap untuk mengalami pendadaran jika itu dikehendaki oleh Kakang Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga. Tetapi Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tidak terlalu tergesa-gesa. Kau dapat beristirahat hari ini. Mungkin malam nanti, mungkin besok atau kapan saja. Bahkan kami ingin melihat apa yang kau lakukan untuk selanjutnya pada waktu yang panjang sekali. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku mengerti Kakang. Tetapi aku pun berharap bahwa tidak ada perubahan yang mendasar di dalam diriku, tetapi aku mohon Kakang dan Kiai Jayaraga mengamatinya, karena apa yang Kakang dan Kiai amati tentu lebih jelas nampak daripada aku melihat ke diriku sendiri. Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Sambil masih tersenyum Agung Sedayu berkata, semuanya untuk kebaikanmu. Jangan gelisah dan jangan ragu-ragu tentang dirimu sendiri. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku serahkan semuanya kepada Kakang dan Kiai Jayaraga. Agung Sedayu memandang Kiai Jayaraga sejenak. Namun seakan-akan tertangkap dalam pandangan Agung Sedayu bahwa Kiai Jayaraga tidak terlalu cemas atas keadaan Gelagah Putih. Bahkan agaknya dalam penglihatan yang sekilas, memang tidak ada perubahan yang mendasar pada Gelagah Putih. Namun segala sesuatunya masih harus dinilai dalam kenyataan tingkah laku dan perbuatan Gelagah Putih kemudian. Apalagi pada saat-saat anak muda itu harus menentukan sikap menghadapi satu persoalan. Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu kemudian. Kau dapat beristirahat sekarang. Mungkin kau letih. Aku akan pergi ke sawah sebentar. Aku juga akan pergi ke sungai sebentar Kakang, berkata Gelagah Putih kemudian. Aku akan melihat Peliridan. Ah, kau masih juga tertarik kepada Peliridan dan Rumpon, bertanya Agung Sedayu. Kenapa tidak? Bukankah ada juga orang tua yang membuat Rumpon dan Peliridan, justru di bawah bendungan di ujung Pategalan Setambi, sahut Gelagah Putih. Baiklah, jawab Agung Sedayu. Tetapi jaga badanmu baik-baik. Jika kau memerlukan istirahat, beristirahatlah. Ya Kakang, sahut Gelagah Putih. Lalu katanya, aku akan memasukkan kuda itu di kandang lebih dahulu. Gelagah Putih pun kemudian minta diri. Mula-mula dimasukkannya kudanya ke kandang. Sementara pembantu rumah itu dengan heran melihat kuda itu dari ujung kepalanya sampai ke ujung ekornya. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Kuda itu lebih besar dari kuda-kuda yang pernah aku lihat, jawab anak itu. Besarnya tidak banyak berselisih. Tetapi kau lihat perbedaan lainnya, bertanya Gelagah Putih. Kau bangga mempunyai kuda itu, tiba-tiba saja anak itu bertanya. Tentu. Tetapi kau belum menjawab pertanyaanku. Apa bedanya yang penting, selain wujud yang lebih besar, bertanya Gelagah Putih pula. Kuda ini tegar, dan nampaknya sangat kuat, jawab anak itu. Bagus, gumam Gelagah Putih. Ternyata kau dapat mengenali pula. Marilah, tiba-tiba saja anak itu mengajak. Kita lihat Peliridan kita. Mungkin aku belum sepenuhnya membuat Peliridan itu pulih seperti semula. Kau bawa cangkul, berkata Gelagah Putih kemudian. Keadaan lainnya, bertanya Gelagah Putih. Kau mau enak-enak melenggang dan aku yang harus membawa cangkul, bertanya anak itu. Gelagah Putih tertawa. Katanya. Jangan berkicau saja. Marilah. Gelagah Putih tidak menunggu. Ia pun kemudian melangkah meninggalkan halaman rumahnya menuju ke sungai, sementara itu pembantu rumah itu pun berlari-lari mengambil cangkul dan sabit, kemudian menyusul Gelagah Putih pergi ke sungai. Ketika mereka menyusuri pematang sawah di sebelah padukuhan induk, maka anak itu pun berkata, aku yakin bahwa yang merusak Peliridan itu tentu bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang. Tetapi tentu bukan anak-anak tanah perdikan ini, berkata Gelagah Putih. Tentu bukan, jawab anak itu. Tetapi mereka tentu segerombolan anak-anak muda dungu yang tidak mengetahui bahwa di tanah perdikan menoreh terdapat sepasukan pengawal yang kuat yang dapat menghancurkan mereka. Ah kau!
Gelagah Putih tertawa berkepanjangan. Apa urusannya antara Pliridan itu dengan pasukan pengawal? Bukankah jika yang merusak itu segerombolan anak-anak dari Kademangan sebelah, maka pasukan Tanah Perdikan ini dapat mengerahkan pasukan segelar sepapan untuk menyerang? Gelagah Putih tertawa semakin keras. Bahkan kemudian ia pun berhenti sambil berkata, "Sudahlah. Diamlah. Perutku menjadi sakit." Anak itu terheran-heran mendengar kata-kata Gelagah Putih. Gelagah Putih itu tidak mengiyakannya. Justru mentertawakannya. Namun anak itu tidak sempat bertanya lagi. Dua orang anak muda datang bergegas mendekati Gelagah Putih, menyusuri pematang yang menyilang. Sebelum mereka dekat, salah seorang sudah bertanya lantang. "Heh, kemana saja kau selama ini? Agaknya kau keluar Tanah Perdikan untuk beberapa hari?" Gelagah Putih berhenti. Sambil tersenyum ia menjawab, "Pergi melihat-lihat keadaan di luar Tanah Perdikan ini." "Kau pergi kemana?" bertanya yang lain ketika ia sudah berdiri berhadapan. "Melihat-lihat Mataram." "Aku sudah lama sekali tidak pergi ke Mataram," jawab Gelagah Putih. "Ada apa di Mataram?" bertanya anak muda itu. "Tidak apa-apa. Hanya sekedar melihat-lihat," jawab Gelagah Putih. Ia membeli seekor kuda yang besar, tiba-tiba saja pembantu rumahnya itu menyela. "Ah kau," desis Gelagah Putih. "Jangan berbohong," berkata anak itu. Gelagah Putih tertawa. Sementara itu kawannya yang seorang bertanya, "Kau memang membeli kuda?" Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Bahkan ia pun berkata, "Marilah. Kita pergi ke sungai." "Untuk apa?" bertanya kawannya. Pembantu rumahnya itu menyela. "Pliridan kurusak," jawab Gelagah Putih. "Aku akan memperbaikinya." "Dirusak orang?" anak itu menyela lagi. Kedua kawan Gelagah Putih itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya pembantu rumah Agung Sedayu itu sambil termangu-mangu. Salah seorang di antara mereka pun kemudian bertanya, "Dirusak orang katamu?" "Iya," jawab anak itu mantap. "Mereka sudah menghina kita." Anak-anak muda Tanah Perdikan menoreh. Disangkanya kita tidak berani melawan mereka. Sedangkan melawan Pajang kita tidak takut. "Ah kau," potong Gelagah Putih. "Tubuhmu dan kepalamu kecil, tetapi mulutmu sangat besar." Sekali lagi anak itu menjadi heran bahwa Gelagah Putih tidak mengiyakannya. Bahkan mentertawakannya. Ternyata kedua anak muda itu tertarik kepada keterangan anak itu. Salah seorang di antara mereka telah bertanya, "Benar Pliridanmu dirusak oleh anak-anak luar Tanah Perdikan?" "Jangan hiraukan keterangan anak ini," jawab Gelagah Putih. "Pliridan itu memang sudah perlu diperbaiki. Tanggulnya sudah aus sejak lama. Mungkin air sedikit besar pada malam itu, sehingga tanggulnya telah pecah." "Tidak," potong anak itu. "Itu tidak benar. Aku tahu pasti melihat bekas-bekasnya. Tunggul Pliridan itu dirusak orang." "Sudahlah," berkata Gelagah Putih. "Marilah. Kita pergi ke sungai." Anak itu tidak menjawab. Sementara Gelagah Putih berkata kepada kedua orang kawannya, "Marilah. Apakah kalian juga akan pergi ke sungai?" Tiba-tiba saja keduanya tertarik pula untuk pergi ke sungai dan melihat Pliridan yang rusak itu. Karena itu, maka salah seorang dari keduanya berkata kepada kawannya, "Kita pergi ke sungai?" "Marilah. Aku sudah selesai mengairi sawah," jawab yang lain. Demikianlah, keduanya telah pergi mengikuti Gelagah Putih dan pembantunya untuk pergi ke sungai. Di sepanjang jalan ternyata anak itu tidak habis-habisnya berbicara tentang Pliridannya yang rusak, sehingga Gelagah Putih menjadi jengkel dan berkata, "Diamlah. Aku akan menyuapimu dengan keong sawah jika kau masih berbicara terus." Anak itu terdiam. Tetapi wajahnya justru menjadi sedih. Ia tidak dapat mengerti kenapa Gelagah Putih justru berbuat sebaliknya dari yang diharapkannya. Marah dan mencari anak-anak nakal yang merusak Pliridannya. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai ke tepian. Dari tepian sudah nampak bahwa Pliridan itu baru saja diperbaiki. Justru karena itu, tanggulnya nampak baru dan bahkan lebih kokoh dari Pliridannya yang dahulu.
Gelagah putih yang kemudian berdiri di atas tanggul peliridannya berkata, "Ternyata peliridan ini tidak rusak. Aku sudah memperbaikinya," bantah pembantunya. "2 hari aku bekerja keras sendiri." "Oh," Gelagah putih mengangguk-angguk. "Hampir aku lupa bahwa kau sudah memperbaikinya." Tetapi di luar dugaan, kedua orang kawan Gelagah putih itu nampaknya menaruh perhatian atas peliridan itu. Seorang di antara mereka bertanya, "Jika benar peliridanmu rusak, apakah kau akan membiarkannya saja?" Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Belum tentu yang terjadi demikian. Seandainya dirusak sekalipun, jika kita tidak melihat sendiri apa yang terjadi, kepada siapa kita akan marah? Kepada anak-anak muda Kademangan sebelah? Belum tentu juga mereka yang melakukan. Mungkin justru tidak sengaja gembala kerbau telah membawa kerbaunya lewat tempat ini dan merusakkan tanggul peliridanku." "Kau tidak marah?" bertanya pembantu di rumah Agung Sedayu itu. "Kepada siapa aku harus marah?" "Kepadamu," bertanya Gelagah putih. "Kita dapat menelusurinya," salah seorang kawannya lah yang menjawab. Tetapi Gelagah putih berkata, "Itu tidak perlu. Karena hal itu akan dapat menimbulkan perselisihan antara kelompok-kelompok anak muda yang seharusnya mampu saling mengadakan pendekatan dan bekerja bersama dalam banyak bidang." "Heh, bukankah pimpinan anak muda di Kademangan itu sudah kita kenal? Sementara itu, hampir semua anak muda di padukuhan terdekat dari Kademangan itu juga sudah kita kenal?" "Justru karena itu, maka kita akan dapat menelusurinya," jawab salah seorang dari kedua kawan Gelagah putih itu. "Kita akan dapat salah langkah," jawab Gelagah putih. "Biar sajalah. Asal sekarang peliridan itu sudah baik, maka kita tidak perlu mempersoalkannya. Beberapa waktu yang lalu, telah pernah terjadi perselisihan pula karena peliridan. Agaknya tidak menarik jika hal seperti itu sering terjadi." "Justru karena itu," berkata anak itu, "mungkin ada dendam di dalam hal ini, meskipun mungkin mereka tidak berterus terang, dan karena itu dilakukannya dengan bersembunyi." "Sudahlah," desis Gelagah putih. "Sudah aku katakan. Jangan berbicara lagi tentang hal-hal yang tidak menarik itu. Marilah sekarang kita menaikkan tanggul ini beberapa lapis, agar air yang tertampung menjadi lebih banyak, dan dengan demikian maka isi peliridan ini menjadi lebih dalam, sehingga ikan akan menjadi tertarik untuk tinggal di dalamnya." Pembantu rumah Agung Sedayu itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain ketika Gelagah putih kemudian mengambil cangkulnya dan mulai mengerjakan tanggul peliridan itu. "Apa yang harus aku bantu?" bertanya salah seorang dari kedua kawannya. "Tidak ada, kecuali jika kalian mau mengawasi kami di sini," jawab Gelagah putih. Keduanya ternyata dengan senang hati melakukannya dan bahkan mereka pun berusaha untuk dapat membantu Gelagah putih. Tidak banyak yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki peliridan itu, karena sebelumnya pembantu Agung Sedayu itu sudah memperbaikinya lebih dahulu. Namun setelah peliridan itu siap dan justru menjadi semakin baik, maka mereka pun telah menyusuri sungai itu beberapa puluh patok dan membuat beberapa buah rumpon. "Yang satu ini sudah dapat dibuka," berkata pembantu Agung Sedayu. "Besok sajalah," jawab Gelagah putih sambil mengamati sebuah di antara rumpon-rumponnya yang dibuat di sepanjang sungai itu 8 hari berselang. "Semakin lama semakin baik." "Sebelum dibuka oleh orang lain," desis anak itu. "Mudah-mudahan tidak," jawab Gelagah putih pula. Namun dalam pada itu, anak itu tiba-tiba bergumam, "Kita akan segera menemukannya." "Apa?" bertanya Gelagah putih. "Orang yang telah merusak peliridan kita, dan mungkin akan membuka rumpon kita pula." "Siapa?" desak Gelagah putih. Anak itu memandang ke arah hulu sungai. Mereka yang kemudian juga memandang ke arah itu melihat seorang sudah menginjak usia tuanya menebarkan jalannya yang sudah tua pula. "Apakah yang kau maksudkan orang yang sedang menebarkan jala itu?" bertanya Gelagah putih. "Mungkin sekali," jawab anak itu. "Orang itu sudah cukup tua," berkata Gelagah putih. "Jangan mencari perkara." Anak itu terdiam. Sementara itu, orang tua yang menebarkan jala itu pun bergeser sepanjang sungai. Di tempat-tempat yang terbuka, orang itu menebarkan jalanya. Beberapa ekor ikan wader pari telah dapat ditangkapnya. Tetapi jala itu sudah terlalu tua pula, sehingga benang-benangnya telah banyak yang putus.
Karena itu, maka sebagian dari ikan yang dapat ditangkap oleh jalannya, telah terlepas pula. Ketika orang tua itu lewat di hadapan Gelagah Putih dan kawan-kawannya, ia mengeluh. Sungai ini penuh dengan rumpon, sehingga aku tidak mendapat tempat cukup untuk menebarkan jala. Tentu tidak, pembantu Agung Sedayulah yang menjawab. Batang sungai ini cukup panjang. Jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain pun cukup jauh. Orang tua itu memandang anak yang membantahnya itu dengan saksama. Namun orang tua itu pun kemudian tanpa berkata sepatah kata pun lagi telah melanjutkan perjalanannya. Sekali ia menebarkan jala, memungut beberapa ekor ikan kecil yang tertangkap. Kemudian berjalan lagi di antara batu-batu. Kasihan orang itu, desis salah seorang kawan Gelagah Putih. Apakah dalam sehari kepisnya dapat penuh? Mungkin juga, berkata Gelagah Putih. Ia bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh, jawab Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih itu pun kemudian mengangkat wajahnya memandang ke arah langit yang bersih. Matahari yang melewati puncak, panasnya menjadi semakin terasa membakar kulit. Marilah, berkata Gelagah Putih kemudian. Bukankah kerja kita sudah cukup hari ini? Marilah, sahut salah seorang kawannya. Perutku mulai terasa lapar. Sejenak kemudian mereka pun telah menyusuri sungai kembali ke arah padukuhan induk. Tetapi ketika mereka melewati pategalan salah seorang di antara kedua kawan Gelagah Putih, yang terletak tidak jauh dari jalur sungai itu, maka ia pun berkata, marilah singgah sebentar. Kita mencari minum. Mereka berempat pun kemudian telah naik dan pergi ke pategalan yang ditanami banyak pohon kelapa. Kawan Gelagah Putih itu pun dengan tangkasnya telah memanjat pohon kelapa dan mengambil beberapa butir kelapa muda. Namun dalam pada itu, ketika mereka sedang meneguk segarnya air kelapa muda, angan-angan Gelagah Putih telah menyusuri kembali sungai kecil yang baru saja ditempuhnya. Di beberapa tempat terdapat arena yang sangat baik untuk melakukan latihan-latihan sebagaimana yang selalu dilakukan sebelumnya. Namun rasa-rasanya ada sesuatu yang agak lain pada perasaannya. Batu-batu yang besar dan berserakan itu akan dapat menjadi kawan yang sangat baik bagi latihan-latihan yang akan dilakukan. Laku yang telah dijalaninya memang terasa meningkatkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kekuatan, kemampuan, kecepatan bergerak, tenaga cadangan dan bahkan kekuatan ilmu yang ada di dalam dirinya, baik yang diterimanya dari Agung Sedayu maupun yang diterimanya dari Kiai Jayaraga. Hubungan antara kehendak dan bangkitnya kekuatan ilmunya serasa menjadi jauh lebih cepat, sehingga dirasanya hampir tidak ada jarak waktu lagi yang diperlukan. Tanpa laku yang khusus, maka untuk mencapai tingkatan itu diperlukan waktu yang agak panjang, sehingga di luar kemampuan penalarannya ia hanya dapat bertanya kepada diri sendiri. Apakah air belumbang itu berisi banyu gege? Perubahan yang terjadi pada dirinya itulah yang menjadi perhatian Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga. Namun ia akan membuktikan bahwa perubahan itu semata-mata hanyalah perubahan di dalam tata kemampuannya. Tetapi tidak di dalam tata jiwaninya. Aku harus tetap sebagaimana aku sebelumnya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Baik atau tidak baik. Tetapi aku harus berkembang dengan wajar sebagaimana dikehendaki oleh Kakang Agung Sedayu, Kiai Jayaraga dan yang aku kehendaki sendiri. Gelagah Putih terkejut ketika tiba-tiba saja pembantu rumahnya itu bertanya. Apakah kelapa mudamu tidak kau pecah? Ya, tentu, jawab Gelagah Putih. Dengan parang yang mereka ambil dari gubuk di pategalan itu, maka mereka pun telah memecah kelapa muda dan makan dengan segarnya. Demikianlah maka sejenak kemudian, setelah mereka puas dengan minum dan makan kelapa muda, maka mereka pun telah kembali ke padukuhan induk. Namun dalam pada itu, bagi Gelagah Putih, daerah yang berbatu-batu itu telah menarik perhatiannya. Meskipun ia sudah lama mengenali sungai itu, tetapi pada saat itu, rasa-rasanya ada sesuatu yang baru baginya untuk dilakukan di sungai yang berbatu-batu itu. Di rumah, Gelagah Putih tidak banyak berbuat sesuatu. Namun ketika langit menjadi gelap, maka ia pun telah bersiap-siap untuk pergi. Kau akan pergi kemana? Bertanya Agung Sedayu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, ada sesuatu yang baru yang mungkin akan berarti bagiku. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, tetapi berhati-hatilah. Mungkin kau dapat mengatasi beberapa persoalan yang mungkin timbul.
Tetapi kau harus berhati-hati terhadap binatang-binatang melata. Ya Kakang. Aku selalu membawa obat yang dapat menawarkan racun. Sungai itu memang sudah banyak aku kenal sebelumnya. Tetapi bebatuan yang aku lihat siang tadi sangat menarik perhatian, jawab Gelagah Putih. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian. Mudah-mudahan kau mendapatkan apa yang kau cari di antara bebatuan itu. Tetapi aku kira yang kau cari itu tentu bukan sekedar sekepis ikan wader. Gelagah Putih tertawa. Ia pun kemudian minta diri kepada Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kia Jayaraga. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Gelagah Putih telah berada di tepian yang agak jauh dari padukuhan. Tepian yang jarang sekali didatangi seorang pun. Bahkan orang-orang yang mencari ikan dengan jala maupun dengan pancing hampir tidak pernah sampai ke tempat itu di malam hari. Biasanya Gelagah Putih juga mencari tempat yang sepi. Tetapi ia kadang-kadang memilih tepian berpasir yang agak lapang. Namun saat itu Gelagah Putih justru berada di tempat yang ditebari oleh bebatuan. Sejenak Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Namun setelah ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang berada di tempat itu, maka ia pun telah bersiap untuk mulai dengan latihan-latihannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam Gelagah Putih meraba lambungnya. Kemudian dilepaskannya ikat pinggang kulit yang dipakainya, yang diterimanya dari Ki Mandaraka. Ikat pinggang yang tentu mempunyai nilai yang berbeda dari ikat pinggang kebanyakan. Untuk beberapa saat Gelagah Putih mengamati ikat pinggang itu di dalam keremangan malam. Ia pernah melihat Raden Rangga mempermainkan ikat pinggang itu meskipun hanya sejenak. Namun apa yang dilakukan oleh Raden Rangga itu telah memberikan sedikit petunjuk bagaimana ia dapat berbuat sesuatu dengan ikat pinggangnya itu. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih pun telah bersiap. Ia pun telah meloncat ke atas sebuah batu yang cukup besar. Kemudian, setelah memusatkan perhatiannya kepada ikat pinggang kulitnya, maka Gelagah Putih pun mulai menggerakkan tangannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Perlahan-lahan ikat pinggang di tangan Gelagah Putih itu mulai berputar. Semakin lama semakin cepat. Sekali-sekali berputar mendatar, namun kadang-kadang dengan putaran tegak. Tiba-tiba saja ikat pinggang itu pun telah menyambar menyamping dan dengan cepat mematuk ke depan. Untuk beberapa lamanya Gelagah Putih bermain-main dengan ikat pinggangnya itu. Bahkan kemudian kakinya pun mulai bergerak. Meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Semakin lama semakin cepat, sehingga gerak tangan dan kakinya itu pun rasa-rasanya tidak lagi dapat diamati dengan tatapan mata wajar. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah dua pasang mata sedang mengamati tingkah laku Gelagah Putih dengan saksama. Dengan heran keduanya melihat, apa yang dilakukan Gelagah Putih dengan selembar ikat pinggang. Ikat pinggang itu agak berbeda dengan kebanyakan ikat pinggang, berkata Agung Sedayu. Dari mana ia mendapatkannya? Kia Jayaraga yang menyertainya mengangguk kecil. Katanya. Ya. Memang agak lain. Aku kurang mengerti, apa yang sedang dilakukan oleh anak itu. Tetapi agaknya ia mempunyai satu kesempatan baru dengan mempergunakan ikat pinggang itu sebagai senjata. Aku tidak tahu, kenapa baru sekarang dilakukannya, berkata Agung Sedayu. Menurut pengetahuanku, kiwas kita sudah melakukan sejak lama. Tetapi aku tidak tahu, apakah ada hubungannya antara kiwas kita dengan yang dilakukan oleh Gelagah Putih itu. Kia Jayaraga mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak memberikan tanggapannya. Bahkan ia semakin memperhatikan setiap gerak Gelagah Putih yang mempermainkan ikat pinggangnya itu. Luar biasa, desis Agung Sedayu kemudian. Ternyata semakin cepat Gelagah Putih menggerakkan ikat pinggangnya, maka baja putih yang menjadi hiasan ikat pinggang itu seolah-olah telah memberikan warna tertentu pada putaran yang menjadi semakin cepat itu. Kecepatan putaran ikat pinggang itu seirama dengan semakin cepatnya langkah-langkah kaki Gelagah Putih di atas batu-batu besar. Dengan tangkasnya kakinya berloncatan dari satu batu ke batu yang lain. Bahkan kemudian kakinya seakan-akan tidak lagi menyentuh batu-batu itu lagi. Memang satu kemajuan yang sangat pesat, berkata Kia Jayaraga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia benar-benar tercengkam melihat tata gerak Gelagah Putih. Segalanya terasa meningkat dengan loncatan yang jauh. Inilah yang dikatakannya, berkata Agung Sedayu kemudian. Kita sudah menyaksikan peningkatan ilmunya.
Namun dalam tata kehidupan sehari-hari kita harus melihat, apakah ada perubahan atau tidak pada pribadinya. Itulah yang memerlukan waktu, berkata Kiai Jayaraga. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas dirinya. Keduanya pun kemudian terdiam. Sementara itu Gelagah Putih masih melanjutkan permainannya. Bahkan kemudian telah timbul niatnya untuk mempergunakan ikat pinggangnya itu benar-benar sebagai senjata. Itulah sebabnya maka Gelagah Putih tertarik kepada bebatuan yang berserakan di sungai itu. Ada yang besar, ada yang kecil dan ada yang tanggung. Sejenak kemudian, Agung Sedayu telah menyaksikan Gelagah Putih itu meloncat turun dari bebatuan. Ia mulai dengan latihan di atas dasar sungai yang juga banyak terdapat batu-batu yang lebih kecil. Namun yang seakan-akan tidak berpengaruh atas tata geraknya yang menjadi sangat ringan itu. Agung Sedayu masih saja tercengkam melihat tata gerak Gelagah Putih. Bahkan kemudian ia pun menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Gelagah Putih itu telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Untuk beberapa saat, Gelagah Putih justru mengendorkan geraknya. Namun tiba-tiba ia telah meloncat ke sebuah batu yang tidak begitu besar. Dengan sepenuh kekuatan ia mengayunkan ikat pinggangnya mengarah ke batu itu. Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga di luar sadarnya telah menahan nafasnya. Mereka menyaksikan ikat pinggang Gelagah Putih yang diayunkan dengan sekuat tenaganya, dilambari dengan ilmunya yang semakin meningkat itu, menghantam batu hitam di hadapannya. Batu itu memang tidak begitu besar. Tetapi benturan ilmu Gelagah Putih yang diayunkan lewat ikat pinggangnya itu benar-benar telah memecahkan dan menghancurkan batu itu. Demikian batu itu berserakan, maka Gelagah Putih pun menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang. Setelah melingkarkan ikat pinggang itu di lehernya, maka Gelagah Putih pun kemudian berdiri bertolak pinggang. Terasa sesuatu mengembang di dalam dadanya. Memang ada semacam kebanggaan di dalam dirinya, bahwa kemampuannya benar-benar telah meningkat. Namun ketika ia mengangkat wajahnya dan memandang langit yang biru serta melihat bintang gemintang yang berhamburan di langit, maka gejolak di dalam dadanya itu pun telah mereda. Gelagah Putih kembali kepada dirinya sendiri. Ia pun kembali merasa betapa kecilnya ia dihadapkan kepada alam. Dan apalagi di hadapan penciptanya. Karena itu, maka wajahnya pun telah menunduk. Tangannya yang bertolak pinggang itu pun telah terjulur lemah di sisi tubuhnya. Gelagah Putih pun kemudian melangkah menepi dan duduk di atas sebuah batu di tepian. Agung Sedayu menggamit Kiai Jayaraga sambil berdesis. Sesuatu nampaknya bergejolak di dalam hati anak itu. Marilah, kita mendekatinya. Kiai Jayaraga mengangguk. Keduanya pun kemudian turun ke sungai dan melangkah satu-satu mendekati Gelagah Putih yang duduk merenung. Gelagah Putih yang melihat kedatangan mereka sama sekali tidak terkejut. Sejak semula ia sudah menduga bahwa Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga tentu akan mengikutinya dan menyaksikan apa yang dilakukannya. Namun ketika keduanya menjadi semakin dekat, maka Gelagah Putih itu pun telah bangkit berdiri sambil mengangguk hormat. Kami melihat kemajuanmu yang sangat pesat, berkata Kiai Jayaraga. Dan kami pun telah melihat ikat pinggangmu yang agak lain dari ikat pinggang kebanyakan. Agak lebih panjang dan ujungnya yang lebih sempit dari tubuh ikat pinggang itu dalam keseluruhan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Agung Sedayu bertanya, "Dari mana kau dapat ikat pinggang itu, dan dari mana kau belajar mempergunakannya?" Jawaban Gelagah Putih memang agak mengejutkan. Katanya, "Aku menerimanya dari Ki Patih Mandaraka. Tidak ada yang mengajari aku mempergunakan ikat pinggang itu." Tetapi ketika Raden Rangga melihatnya, maka ia pun telah memutar-mutar ikat pinggang itu beberapa saat dan memberikan sedikit petunjuk cara mempergunakannya. Selebihnya aku harus mengembangkan sendiri. Kami melihatnya, jawab Agung Sedayu. Namun di samping itu, kami melihat sesuatu yang bergerak di dalam dadamu. Gelagah Putih menunduk. Dengan nada datar ia mengatakan gejolak jiwanya ketika ia melihat langit yang luas tanpa tepi, bintang yang terhambur di langit, dan dengan demikian ia menyadari tentang dirinya di hadapan Maha Penciptanya. Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Satu segi telah dilihatnya. Gelagah Putih masih tetap merasa dirinya makhluk kecil bagi Penciptanya. Tidak lebih dari debu, betapapun tinggi ilmu yang dimilikinya. Bagus Gelagah Putih, berkata Kiai Jayaraga.
Karena itu kau pun harus tetap menyadari, buat apa ilmu itu bagi dirimu. Gelagah Putih mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Jika kau masih ingin melihat perkembanganmu selanjutnya. Selain ikat pinggang yang telah melengkapi perbendaharaan senjatamu itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Jika Kakang dan Kiai ingin menilai, maka biarlah aku melakukannya. Kita lakukan bersama, berkata Agung Sedayu. Biarlah Kiai Jayaraga yang menilainya. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mengangguk kecil. Selain ikat pinggang yang telah melengkapi perbendaharaan senjatamu itu. Sejenak kemudian maka keduanya pun telah bersiap-siap. Gelagah Putih yang telah mengenakan ikat pinggangnya kembali, berdiri tegak sementara kakinya terendam di dalam air sungai. Namun Agung Sedayu telah meloncat ke atas sebuah batu yang tidak terlalu besar. Kiai Jayaraga yang harus mengamati tingkat kemampuan Gelagah Putih itu pun telah bersiap pula. Di luar mereka yang terlibat langsung, maka ia berharap untuk dapat menilai lebih tajam, apa yang telah terjadi dengan Gelagah Putih. Ketika semuanya sudah siap, maka Agung Sedayulah yang mula-mula telah menyerang Gelagah Putih. Tanpa meloncat turun dari atas batu, maka kakinya bergerak mendatar, menggapai Gelagah Putih yang berdiri tegak. Namun Gelagah Putih pun dengan sigapnya bergeser. Bahkan ia pun telah menyerangnya pula dengan tangkasnya. Tetapi Agung Sedayu telah meloncat ke batu yang lain, sehingga serangan Gelagah Putih tidak mengenainya. Namun begitu kakinya menyentuh batu itu, maka tubuh Agung Sedayu pun telah terlontar dengan cepatnya meluncur ke arah Gelagah Putih, dengan tangan terjulur mengarah ke dada. Gelagah Putih masih sempat menarik diri menyamping. Bahkan tiba-tiba saja kakinya bagaikan memburu gerak Agung Sedayu. Tetapi di luar dugaan Gelagah Putih, tubuh Agung Sedayu itu seakan-akan justru bergerak semakin cepat, sehingga kakinya tidak mengenainya. Dengan demikian maka latihan itu pun berjalan semakin lama semakin cepat. Ternyata Agung Sedayu berhasil memancing Gelagah Putih untuk mengerahkan segenap kemampuannya, sehingga Kiai Jayaraga dapat menilai, betapa Gelagah Putih mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun karena Agung Sedayu memiliki kemampuan yang jarang ada duanya dalam kecepatan gerak, dan kemampuannya seakan-akan membuat tubuhnya tidak berbobot, maka betapapun Gelagah Putih mengerahkan segenap kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mempertinggi kecepatan geraknya, namun sulit baginya untuk dapat menyusul kecepatan gerak Agung Sedayu. Meskipun demikian, menurut penilaian Kiai Jayaraga, kemampuan Gelagah Putih benar-benar telah jauh meningkat. Kemampuannya menanggapi keadaan, dan perhitungannya untuk mengambil sikap dan perkembangan unsur-unsur gerak yang dimilikinya. Untuk beberapa lama keduanya terlibat dalam latihan yang berat. Sementara itu Agung Sedayu dengan sengaja telah memaksa Gelagah Putih untuk mengerahkan kemampuannya. Keduanya berloncatan dari batu ke batu. Kemudian turun ke air yang tidak begitu dalam dan deras. Bahkan kadang-kadang kaki mereka terlontar menghantam tebing dan melemparkan kembali ke tepian berbatu-batu. Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan Gelagah Putih lebih jauh lagi, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Lepaskan kemampuan ilmumu. Kami ingin melihat, apakah ilmu yang kau miliki juga berkembang karenanya." Gelagah Putih menjadi ragu. Tetapi Agung Sedayu telah menyerangnya semakin cepat. Bahkan ketika Gelagah Putih merasa udara menjadi hangat, maka ia sadar, bahwa Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmu kebalnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun menjadi lebih mantap bergerak. Dalam selimut ilmu kebalnya, maka Agung Sedayu tidak akan mudah ditembus oleh serangan yang betapapun dahsyatnya, apalagi menurut perhitungan Gelagah Putih, hanya sekedar tataran ilmunya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah mengerahkan ilmunya pula. Dengan cepat, kemampuan ilmunya itu telah menjalari tubuhnya dan bagian-bagian badannya. Bahkan ketika ia mengeterapkan ilmu yang diwarisinya dari Kiai Jayaraga, maka ia pun telah menjadi seorang yang luar biasa. Kiai Jayaragalah yang kemudian bergeser surut. Udara benar-benar menjadi panas. Sementara itu, kaki Gelagah Putih jika menyentuh tanah bagaikan menancap sampai ke dasar bumi. Namun jika ia meloncat, maka bumi itu bagaikan melemparkannya. Gerak tangan dan kakinya pun kemudian bagaikan amuk badai yang dahsyat melanda setiap benda yang menghalangi jalannya, sedangkan serangan-serangannya pun datang seperti banjir bandang.
Kiai Jayaraga memperhatikan kemampuan Gelagah Putih itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ia sadar bahwa sebagian dari yang dipergunakan oleh Gelagah Putih itu adalah warisan ilmu darinya. Namun seperti kemampuan Gelagah Putih yang lain, maka anak itu benar-benar telah meningkat jauh. Ilmu itu rasa-rasanya telah berkembang dan mekar di dalam diri Gelagah Putih. Untunglah bahwa lawan berlatih Gelagah Putih saat itu adalah Agung Sedayu. Karena itulah, maka Gelagah Putih dengan leluasa dapat melepaskan ilmunya, karena ia tidak mencemaskan kesulitan yang bakal terjadi atas Agung Sedayu. Sementara itu Agung Sedayu pun merasakan sesuatu yang bergelora di dalam diri Gelagah Putih. Darahnya seakan-akan mendidih memancarkan gejolak yang membakar jantungnya. Ilmu anak muda itu benar-benar telah berkembang dengan pesat menurut penilaian Agung Sedayu, yang dihadapkan langsung dengan benturan-benturan yang dahsyat. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah meningkatkan ilmunya pula selapis demi selapis untuk memancing agar Gelagah Putih pun melakukannya pula, sehingga kemudian sampai atau setidak-tidaknya mendekati puncak kemampuannya. Ternyata bahwa kebanggaan tidak saja mewarnai perasaan Gelagah Putih sendiri. Tetapi Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga pun ikut berbangga dengan perkembangan ilmu itu. Namun mereka justru mempunyai kewajiban yang lebih berat untuk mengawasinya dari sisi yang lain. Demikianlah, maka akhirnya Agung Sedayu dapat mengetahui betapa Gelagah Putih benar-benar telah maju dengan pesatnya. Kiai Jayaraga pun menjadi heran bahwa telah terjadi satu dorongan kemajuan yang luar biasa. Tetapi Kiai Jayaraga pun menyadari bahwa laku yang ditempuh oleh Gelagah Putih bukannya tidak berarti. Anak muda itu tidak sekedar bermimpi sebagaimana terjadi atas Raden Rangga. Tetapi Gelagah Putih telah bekerja keras dan berbuat untuk dapat meningkatkan ilmunya itu. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu pun mulai membuat jarak dari Gelagah Putih, sambil memberikan isyarat bahwa saat latihan telah berakhir. Perlahan-lahan Gelagah Putih telah menyerap ilmunya dan membekukannya. Sejalan dengan itu maka ia pun telah mengekang tata geraknya sehingga akhirnya latihan itu pun berhenti. Kau mendapatkan kemajuan yang menggembirakan dari segi kanuragan, berkata Agung Sedayu. Dorongan ilmumu menjadi semakin jelas, sehingga yang terpancar dari dirimu pun menjadi semakin tajam. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam, sementara Kiai Jayaraga berkata, kau memang telah mendapatkan sesuatu. Segala sesuatunya terserah kepada Kakang Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga, berkata Gelagah Putih kemudian. Air di belumbang yang kau katakan itu tentu mempunyai pengaruh yang baik pada tubuhmu, pada jalur-jalur syarafmu sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan yang luas bagimu untuk mengembangkan ilmumu, berkata Agung Sedayu kemudian. Kita sudah pernah mengenali beberapa orang yang mempergunakan cara yang sama dengan cara yang kau tempuh. Penembahan Senopati pernah melakukan 3 laku sekaligus. Bergantung, berendam dan pati geni selama 3 hari 3 malam. Dengan demikian maka segalanya menjadi terbuka baginya. Ilmunya mengembang seakan-akan tanpa batas, meskipun tentu laku yang lain pernah ditempuhnya pula, di samping latihan-latihan yang tidak henti-hentinya. Mencoba dan mengeterapkan yang baru di antara yang dimilikinya tanpa beranjak dari akar ilmunya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Agung Sedayu pun berkata, agaknya kau pun harus berbuat demikian. Ilmumu memang meningkat. Tetapi terbatas pada apa yang telah kau miliki sebelumnya. Sedangkan yang harus kau lakukan berikutnya adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik dan mengembangkannya. Kau akan menjadi seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Namun yang penting selanjutnya, kau harus memberikan arti pada kelebihan yang kau miliki itu, dalam pengertian yang baik. Gelagah Putih mengangguk kecil. Sementara Agung Sedayu kemudian berkata, jika kau sudah mengendorkan urat-uratmu, marilah, duduklah. Ketiganya pun kemudian duduk di atas batu. Keringat Gelagah Putih masih membasahi tubuhnya. Namun angin malam telah menyegarkannya. Dalam pada itu, maka Kiai Jayaraga lah yang kemudian berkata, Gelagah Putih, semakin tinggi ilmumu, maka tanggung jawabmu pun menjadi semakin besar. Itulah sebabnya maka kau tidak boleh kehilangan keseimbangan, justru karena kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi kepalanya tertunduk memandang bebatuan yang berserakan di tepian. Memang ada kecemasan di hati kami, berkata Agung Sedayu pula. Bahwa kau mengalami perkembangan di jalur yang berbeda dari yang pernah kami siapkan, sesuai dengan nuranimu sendiri.
Gelagah Putih mengangkat wajahnya. Katanya, mudah-mudahan tidak Kakang. Seperti yang sudah aku katakan, yang terjadi adalah sekedar peningkatan ilmu. Dan Kakang juga melihat, bahwa hanya yang telah ada di dalam diriku sajalah yang meningkat. Tidak ada yang baru dan tidak ada yang lain. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku kira waktu yang kau pergunakan sudah cukup hari ini. Aku mengira bahwa Raden Rangga akan datang juga. Tetapi ternyata tidak. Mungkin anak itu tidak tahu bahwa kau melakukan latihan di tempat yang lain dari yang kau pergunakan biasanya. Tetapi jika hanya karena itu, maka ia tentu akan dapat menemukannya. Mungkin Raden Rangga memang tidak keluar malam ini, berkata Gelagah Putih. Ia sekarang lebih banyak berada di dalam biliknya. Ia merasa bahwa perjalanannya sudah hampir sampai ke batas. Bagaimana ia dapat merasa demikian? Bertanya Kiai Jayaraga. Hidupnya yang lain nampaknya telah memberikan isyarat seperti itu, jawab Gelagah Putih. Hidupnya yang bagaimana? Bertanya Agung Sedayu. Di dunia mimpinya, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Mereka memang sudah mendengar tentang dunia Raden Rangga yang ganda dengan beberapa persamaan dan perbedaannya. Demikianlah, maka latihan-latihan yang dilakukan oleh Gelagah Putih itu pun telah dianggap cukup. Mereka pun kemudian telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun telah berkata kepada Gelagah Putih. Betapapun tinggi ilmu yang mungkin akan dapat kau gapai Gelagah Putih, tetapi kita tidak boleh kehilangan kesadaran diri. Karena itu, kecuali arti yang dapat kau berikan kepada ilmu yang mungkin kau miliki, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pencapaian ilmu itu pun harus dilakukan dengan cara yang paling baik, sesuai dengan arti yang ingin kau berikan kepada ilmu itu sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Agung Sedayu. Karena itu, maka ia pun telah melihat ke dalam dirinya sendiri. Laku apapun yang telah dijalaninya, maka ia tidak pernah beranjak dari kiblatnya. Yang Maha Pencipta, kepadanya lah ia memohon dengan sungguh-sungguh dalam laku yang manapun. Sejenak kemudian, maka mereka bertiga pun telah meninggalkan tepian berbatu-batu. Agaknya Raden Rangga memang tidak datang, karena biasanya jika anak muda itu datang, ia tidak menunggu sampai Gelagah Putih beranjak pergi meskipun seandainya ia sendiri sedang segan melakukan latihan-latihan. Dengan demikian maka mereka bertiga pun langsung kembali pulang. Ketika sekali-sekali mereka melalui gardu di padukuhan-padukuhan yang mereka lewati, maka anak-anak muda yang berada di gardu-gardu itu pun menyapa mereka. Tetapi anak-anak muda itu mengetahui bahwa Gelagah Putih bersama Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga sering keluar di malam hari untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan. Bahkan ketika mereka sampai di gardu di mulut lorong padukuhan induk, Gelagah Putih pun berkata kepada Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga, "Aku akan tinggal di sini. Silahkan Kiai dan Kakang pulang dahulu." "Baiklah," jawab Agung Sedayu. "Kami akan mendahului kembali." Rasa-rasanya mata ini tidak lagi mau terbuka. Gelagah Putih pun kemudian berada di gardu itu bersama anak-anak muda yang sebagian tidak sedang bertugas. Tetapi mereka lebih senang duduk-duduk di gardu sambil bergurau. Bahkan mereka terbiasa untuk tidak pulang dan tidur di gardu itu sampai dini hari, menemani kawan-kawan mereka yang sedang bertugas. Malam itu Gelagah Putih juga berada di gardu sampai menjelang pagi. Ketika ia pulang, pembantu rumah Agung Sedayu mulai bergeremang karena Gelagah Putih tidak ikut pergi ke sungai untuk membuka peliridan. Malam itu Gelagah Putih hampir tidak tidur sama sekali. Ia hanya sempat beristirahat sejenak, menjelang matahari terbit. Namun ia pun segera bangun pula dan pergi ke sumur untuk mengisi jambangan di Pakiwan. Hari itu, Gelagah Putih sibuk dengan kudanya. Ia mencoba untuk mengenal kuda itu lebih banyak lagi. Dengan cermat Gelagah Putih memelihara agar kuda itu tidak mengalami perlakuan yang jauh berbeda dari saat kuda itu berada di Mataram. Kepada seorang yang terbiasa mencari rumput untuk kuda-kuda di rumah Agung Sedayu itu Gelagah Putih berpesan, agar bagi kudanya dicarikan rumput yang paling baik yang dapat diambilnya. Namun dalam pada itu, cerita tentang kuda Gelagah Putih itu pun segera tersebar di antara kawan-kawannya di tanah perdikan. Lebih-lebih anak-anak yang tumbuh dan meningkat dewasa sebaya dengan Gelagah Putih sendiri.
Apalagi Gelagah Putih yang ingin membiasakan dirinya dengan kuda itu telah mengelilingi tanah perdikan menoreh dengan kudanya itu. Meskipun ia sama sekali tidak bermaksud untuk memamerkan kudanya, namun ternyata bahwa seluruh tanah perdikan, terutama anak-anak mudanya, telah membicarakannya. Namun dalam pada itu, ternyata ada juga orang yang berusaha untuk mengetahui siapakah yang memiliki seekor kuda yang tegar di tanah perdikan menoreh. Seperti yang sudah diduga, maka tidak sulit bagi orang itu untuk mengetahui bahwa pemilik kuda itu adalah Gelagah Putih yang tinggal di padukuhan induk. Namun orang itu telah melakukan satu kesalahan yang besar, bahwa ia tidak bertanya siapakah Gelagah Putih itu, dan apalagi bahwa ia telah tinggal bersama Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kia Jayaraga. Karena itu, maka orang itu pun telah dengan tanpa ragu-ragu berusaha untuk menemukan kandang kuda yang sangat tegar itu. Anak-anak muda di tanah perdikan ini nampaknya tidak mempunyai kerja lain selain berada di gardu, geram salah seorang dari 4 orang yang ingin mengambil kuda yang tegar itu. Jangan lengah di tanah perdikan ini, desis yang lain. Setiap orang tahu bahwa para pengawal di tanah perdikan ini memiliki kemampuan seorang prajurit. Ah, kau, sahut kawannya. Bukankah kau masih mampu menilai dirimu sendiri dan diri kita masing-masing? Apakah kita pernah merasa gentar menghadapi sekelompok prajurit Mataram sekalipun, sehingga kita harus mengurungkan niat kita mengambil kuda yang bagus itu? Aku tahu bahwa kuda itu memang sangat bagus, jawab yang lain. Tetapi aku tetap menganggap bahwa usaha kita mengambil kuda itu di tanah perdikan harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Betapapun bagusnya kuda itu, tetapi nilainya tidak akan sama dengan kita berempat. Meskipun kita tidak gentar menghadapi sekelompok prajurit, tetapi kita tidak akan mampu melawan seluruh isi tanah perdikan ini. Para pengawal yang memiliki kemampuan prajurit di tanah perdikan ini, akan dapat digerakkan dalam waktu dekat mengepung kita, dan jika terjadi demikian, apakah kita akan dapat lolos? Mungkin kita dapat memecahkan kepungan pertama dan kedua. Tetapi bagaimana ketiga, keempat dan barangkali ke-15? Jangan terlalu dibayangi oleh cerita tentang anak-anak muda tanah perdikan ini. Meskipun sebagian dari mereka telah ikut dalam perang antara Pajang dan Mataram, bahkan tidak hanya sekali, tetapi apakah yang mereka lakukan di pertempuran, kita tidak melihatnya. Aku mengusulkan jalan tengah, berkata salah seorang di antara mereka. Bagaimana? Bertanya kawan-kawannya. Kita lihat, kemana saja anak muda pemilik kuda itu membiasakan diri dengan kudanya. Bukankah kita akan dapat melihat-lihat, kapan anak itu keluar dari padukuhan induk dan kemana saja? Aku kira ia akan sering keluar dengan kudanya yang baru itu. Mungkin karena baru, tetapi mungkin juga untuk menyesuaikan diri, jawab yang mengusulkan jalan tengah itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sebelumnya mereka pun pernah memikirkan cara itu sebagai salah satu pilihan. Mengambil kuda itu dari tangan pemiliknya di jalan, atau mengambilnya di kandang. Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku menganggap lebih mudah untuk memaksa anak itu memberikan kudanya di jalan. Ya, kita akan memaksanya untuk ikut bersama kita sampai ke batas tanah perdikan. Baru kemudian anak itu kita lepaskan. Jika ia kemudian membunyikan isyarat, kita tentu sudah jauh." Jalan yang baik, berkata yang lain. Tetapi kita akan memerlukan waktu yang lama. Apakah seimbang bagi kita, untuk mendapatkan seekor kuda, kita harus berada di sini sepekan misalnya? Kuda itu sangat baik, jawab yang pertama. Di samping itu, apa salahnya kita melihat-lihat tanah perdikan ini? Mungkin kita melihat sesuatu. Kita tidak dapat berbuat banyak di sini, sahut kawannya. Sedangkan tentang kuda itu pun kita harus sangat berhati-hati. Baiklah, berkata orang yang tertua di antara mereka. Yang penting bagi kita, kuda itu akan jatuh ke tangan kita. Kuda itu adalah kuda yang mahal. Memang mungkin jika diperhitungkan dengan tenaga yang kita sediakan untuk mendapatkan kuda itu seakan-akan kurang sesuai. Tetapi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kuda yang demikian itu sangat langka. Jika kuda itu akan kita tukarkan dengan 2 ekor kuda biasa, maka agaknya lebih mudah bagi kita untuk mengambil 2 ekor kuda biasa saja dimanapun juga. Tidak harus di tanah perdikan ini. Orang tertua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, agaknya memang demikian. Tetapi kuda itu sangat menarik. Kawan-kawannya menarik nafas panjang.
Mereka tahu sifat orang tertua di antara mereka itu. Kuda itu tentu tidak akan ditukarkan dan diperuntukkan bagi mereka. Tetapi orang tertua itu sendiri menginginkan kuda itu. Kuda bagi mereka berempat sebenarnya sudah tersedia. Tetapi kuda mereka adalah kuda-kuda kebanyakan. Tidak sebesar dan setegar kuda yang telah menarik perhatian orang tertua di antara mereka itu. Karena itu, maka mereka pun tidak mempersoalkannya lagi. Orang tertua di antara mereka itu pada akhirnya tentu akan memaksakan kehendaknya, meskipun sebelumnya mereka telah berbicara melingkar-lingkar. Dengan demikian, maka keempat orang itu pun telah membagi tugas. Setiap kali mereka harus berusaha mengawasi jalan yang ditempuh oleh Gelagah Putih dengan kudanya. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang melakukannya untuk membiasakan diri dengan kuda barunya. Setiap hari meskipun hanya sebentar ia menelusuri bulak-bulak panjang. Di luar sadarnya Gelagah Putih yang sedang berusaha mengenali watak kudanya itu ternyata selalu diawasi oleh beberapa orang yang ingin merampas kuda itu. Namun dalam pada itu, suatu pikiran baru telah berkembang lagi di antara orang-orang yang menginginkan kuda Gelagah Putih itu. Mereka ternyata tidak saja ingin mengambil kudanya, tetapi mereka ingin membawa Gelagah Putih bersama mereka. Ia anak seorang yang kaya raya, berkata orang tertua di antara mereka berempat. Siapa yang mengatakannya? Bertanya kawannya. Tukang satang di Kali Praga tahu benar. Tetapi ia memang sederhana, sehingga sama sekali tidak berkesan bahwa ia anak seorang saudagar kaya, jawab orang tertua di antara mereka. Tetapi kita tidak melihat kesan itu sama sekali. Di padukuhan induk itu pun tidak ada seorang yang kaya raya. Ki Gede Menoreh pun bukan seorang yang kaya raya sebagaimana kita gambarkan, desis salah seorang di antara mereka. Tetapi ia anak seorang yang kaya. Mungkin ia tidak ingin menunjukkan kekayaannya melampaui Ki Gede Menoreh, jawab orang tertua. Namun bagaimanapun juga keadaannya, kita dapat membawanya serta. Kita minta tebusan dari keluarganya itu. Di samping seekor kuda yang sangat baik, kita akan mendapatkan uang tebusan entah dari mana didapatkannya. Tetapi aku percaya bahwa ia termasuk keluarga orang berada. Kawan-kawannya tidak membantah lagi. Bagi mereka, melakukan tugas yang dibebankan oleh orang tertua di antara mereka memang merupakan satu kewajiban. Namun jika benar anak itu dapat ditukar dengan uang tebusan, ada juga keuntungannya mereka terbelenggu waktu di tanah perdikan itu. Demikianlah, maka keempat orang itu sampai pada satu kesimpulan, bahwa saatnya sudah tiba. Mereka harus membawa Gelagah Putih bersama kudanya keluar dari tanah perdikan. Mudah sekali. Mereka berkuda berlawanan arah dengan Gelagah Putih. Mencegatnya, kemudian mengajaknya pergi. Dua di antara mereka di depan dan dua di belakang, sehingga Gelagah Putih tidak dapat lolos dari tangan mereka. Jika anak muda itu memaksa berusaha melarikan diri karena kudanya lebih kuat, maka mereka terpaksa mengambil tindakan kekerasan. Ketika perhitungan mereka telah masak, maka mereka pun telah menetapkan waktu untuk melakukannya. Sebagaimana kebiasaannya, maka keempat orang itu berharap bahwa Gelagah Putih akan melewati jalan bulak itu dengan kudanya yang tegar. Dengan perhitungan itulah, maka pada suatu pagi, keempat orang itu berkuda menyusuri jalan bulak tanah perdikan Menoreh. Dua orang di depan, dan dua orang lagi berada di belakang, berjarak beberapa puluh langkah. Sehingga dengan demikian, mereka seolah-olah tidak sedang dalam perjalanan bersama. Ternyata bahwa yang mereka perhitungkan itu tepat. Seperti kebiasaan Gelagah Putih, maka mereka akan berpapasan dengan Gelagah Putih itu di tengah-tengah bulak panjang. Dua orang yang berada di depan sama sekali tidak menyapanya. Mereka justru menepi dan memberikan jalan kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih pun semula tidak menghiraukan kedua orang yang berkuda itu. Namun ketika ia melihat dua lagi orang berkuda dan nampaknya keduanya justru dengan sengaja menghalangi jalan, maka Gelagah Putih itu pun berpaling. Ia mulai curiga terhadap kedua orang berkuda yang lebih dahulu telah berpapasan itu. Karena keduanya pun ternyata telah berhenti, dan bahkan kuda mereka pun telah berbalik arah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menebarkan penglihatannya ke sekitarnya, jalan dan sawah nampaknya sepi saja. Namun justru karena itu, maka Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Jika terjadi sesuatu, maka agaknya tidak akan ada seorang pun yang dapat menjadi saksi.
Tetapi Gelagah Putih tidak sempat berpikir terlalu lama. Kedua orang berkuda yang semula di belakang itu pun telah mendekatinya. Dengan wajah yang garang penunggang kuda itu yang seorang menggeram. Ikut aku. Jangan membantah atau melakukan sesuatu yang akan dapat mencelakanmu sendiri. Gelagah Putih menjadi tegang. Dengan nada datar ia bertanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan siapakah kalian berempat sebenarnya? Jangan bertanya sekarang, jawab salah seorang dari mereka. Ikuti kami jika kau ingin selamat. Gelagah Putih terdiam. Namun keempat orang itu pun kemudian telah memerintahkannya untuk mengikuti dua orang berkuda yang semula berada di belakang, namun yang kemudian berada di depan. Sementara dua orang lainnya berada di belakang, beberapa puluh langkah. Gelagah Putih terpaksa mengikuti perintah itu. Dua ekor kuda yang berjalan di depannya benar-benar telah menutup jalan, sehingga seandainya Gelagah Putih ingin memacu kudanya melampaui keduanya, agaknya ia akan mengalami kesulitan. Jika ia berpacu kembali, maka di belakang ada dua orang yang lain yang mengawasinya pula. Apa yang sebenarnya mereka kehendaki, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Namun ketika ia sadar bahwa ia telah mempergunakan seekor kuda yang besar dan tegar, maka ia pun sudah menduga bahwa orang-orang itu tertarik kepada kudanya dan ingin memilikinya. Namun ternyata bahwa ingatan Gelagah Putih cukup tajam meskipun tidak setajam ingatan Agung Sedayu. Tiba-tiba saja ia bertanya kepada salah seorang di antara kedua penunggang kuda di hadapannya. Bukankah kau orang yang aku temui di Kalipraga itu? Orang itu berpaling. Namun ia pun tidak ingkar. Katanya sambil tersenyum. Ya anak muda. Aku adalah orang yang kau temui di pinggir Kalipraga itu. Sekarang, apakah yang kalian kehendaki dari aku? Bertanya Gelagah Putih. Aku tidak sempat berkata sekarang. Kita akan mempercepat perjalanan kita keluar dari tanah perdikan ini, jawab orang itu. Aku akan menarik perhatian anak-anak muda dan orang-orang di padukuhan-padukuhan yang kita lewati, berkata Gelagah Putih. Itu sudah kami perhitungkan, anak muda. Kami telah mengatur perjalanan ini, sehingga kita tidak akan menerobos satu padukuhan pun. Kita akan selalu lewat bulak-bulak panjang dan pendek. Memang dengan terpaksa kami akan melewati jalan di pinggir padukuhan. Ada dua padukuhan yang akan kita singgung sedikit. Tetapi kami sudah menentukan satu sikap. Jika kau berusaha untuk menarik perhatian orang-orang padukuhan itu, maka umurmu tidak akan panjang, sementara kami akan sempat berpacu meninggalkan mayatmu di hadapan orang-orang padukuhan yang mungkin akan menyesali kematianmu, jawab orang yang dijumpainya di pinggir Kalipraga. Tetapi apa sebenarnya kepentingan kalian dengan aku, desak Gelagah Putih. Tutup mulutmu. Kami bukan orang-orang yang berhati lembut, yang mengenal belas kasihan dan dapat berbuat baik kepada seseorang yang memelas seperti kau, bentak orang itu. Gelagah Putih ternyata mulai tersinggung. Tetapi ia berusaha untuk mengekang diri. Ia ingin tahu, apa saja yang akan dilakukan orang-orang itu terhadapnya. Tetapi aku tidak mengetahui tingkat kemampuan mereka, berkata Gelagah Putih. Namun dalam keadaan yang memaksa maka Gelagah Putih akan menghadapi siapapun. Ia memang menghindari permusuhan, tetapi ia bukan seorang yang akan membiarkan lehernya dipatahkan orang tanpa perlawanan. Dengan demikian maka Gelagah Putih menjadi terdiam. Ia mengikuti saja segala perintah dari keempat orang itu, terutama orang yang dijumpainya di Kalipraga ketika ia membawa kudanya itu kembali ke tanah perdikan menoreh dari Mataram. Ketika mereka melewati jalan di pinggir padukuhan, Gelagah Putih memang tidak berusaha untuk menarik perhatian orang-orang padukuhan itu. Ia tidak ingin melepaskan diri dari tangan keempat orang itu, karena ia justru ingin mengikuti mereka. Satu dua orang yang melihat Gelagah Putih lewat pun tidak berbuat sesuatu. Mereka memang bertanya di dalam hati, siapa saja yang lewat bersama Gelagah Putih. Tetapi mereka membiarkan saja Gelagah Putih lewat tanpa bertanya apapun juga. Justru karena Gelagah Putih sengaja membantu perjalanan itu, maka tidak seorang pun yang telah mengganggunya. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendekati perbatasan tanah perdikan menoreh, justru di tengah-tengah bulak persawahan. Kita akan keluar dari tanah perdikan dan menuju ke bukit kecil itu, berkata orang yang bertemu di pinggir Kalipraga itu. Untuk apa? Bertanya Gelagah Putih pula. Orang itu tidak menjawab.
Tetapi kuda-kuda itu pun berpacu semakin cepat. Dengan demikian maka perbatasan pun menjadi semakin dekat. "Terima kasih atas bantuanmu," berkata orang itu kepada Gelagah Putih ketika mencapai perbatasan. Gelagah Putih termangu-mangu. Tetapi ia masih saja mengikuti dua orang penunggang kuda yang di depan, sementara dua orang lagi yang di belakang justru menjadi semakin rapat. Jarak mereka dari Gelagah Putih pun tidak lagi lebih dari 10 langkah. "Kita akan pergi ke bukit kecil itu," berkata orang yang pernah dijumpainya di pinggir Kali Praga. "Untuk apa pergi ke bukit itu? Bukankah bukit itu bukit yang liar dan ditumbuhi semak-semak dan gerumbul-gerumbul lebat?" bertanya Gelagah Putih. "Aku akan menjawabnya setelah kita berada di belakang bukit itu," jawab orang yang pernah dikenalnya itu. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Kuda-kuda itu pun kemudian menyimpang melalui jalan sempit, menuju ke bukit kecil yang liar dan jarang sekali dijamah tangan seseorang. Ketika mereka sampai ke bukit itu, maka mereka pun telah melingkarinya, dan mereka baru berhenti setelah mereka merasa aman karena terlindung oleh bukit itu dan gerumbul-gerumbul yang tumbuh di atas dan di sekitarnya. "Turunlah," berkata orang yang dijumpainya di Kali Praga. "Apa maksud kalian sebenarnya?" Gelagah Putih bertanya pula. "Turunlah," ulang orang itu. Desak Gelagah Putih. Sementara itu keempat orang itu pun telah turun pula dari kuda mereka. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Namun sekali lagi orang itu membentaknya cukup keras. "Cepat, turun!" Gelagah Putih pun segera meloncat turun pula. Wajahnya menjadi tegang. Namun ia masih berusaha untuk mengekang diri menghadapi keempat orang yang tidak dikenalnya itu, selain salah seorang daripadanya pernah dijumpainya di pinggir Kali Praga, karena mereka bersama-sama menyeberang. "Nah anak muda," berkata orang itu. "Aku masih memerlukan bantuanmu sebagaimana kau berikan kepada kami pada saat kita meninggalkan tanah perdikanmu." "Apa yang dapat aku lakukan?" bertanya Gelagah Putih. "Berikan bajumu," berkata orang itu. "Untuk apa?" bertanya Gelagah Putih pula. Orang itu tertawa. Katanya, "Anak muda, bukankah kau anak seorang saudagar yang kaya raya? Kau selalu membayar lebih, dan bahkan berlipat, jika kau menyeberangi Kali Praga, kepada tukang satang." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Sekarang berikan bajumu. Salah seorang di antara kami akan pergi ke rumah ayahmu untuk minta uang tebusan bagi keselamatanmu. Dengan demikian, maka kami akan mendapatkan kuda dan sekaligus uang, justru karena kau adalah anak saudagar yang kaya raya." Wajah Gelagah Putih menegang. Masih saja ada ekornya. Permainan Raden Rangga itu telah menyeretnya ke dalam beberapa kesulitan dan memaksanya berurusan dengan orang-orang yang garang. Karena Gelagah Putih tidak segera menjawab, maka orang itu pun membentaknya. "Cepat, lepas bajumu." "Kisanak," berkata Gelagah Putih dengan nada datar. "Aku di tanah perdikan ini sama sekali tidak bersama dengan orang tuaku. Aku di sini justru ikut kakak sepupuku. Apalagi kaya raya, untuk hidup sehari-hari pun agaknya tidak ada tersisa." "Jangan mengigau," orang yang ditemuinya di pinggir Kali Praga itu membentaknya. "Kau kira aku tidak tahu bahwa kau memang benar-benar anak seorang yang kaya raya?" "Kisanak," berkata Gelagah Putih kemudian. "Jika kau tidak percaya, marilah. Aku temukan kau dengan keluargaku. Kami bukan orang-orang gila yang dapat mempercayai ceritamu itu. Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang mempunyai keluarga yang juga kaya raya di Mataram, sehingga dari keluargamu di Mataram itulah kau mengambil kuda yang besar dan tegar itu," berkata orang yang dijumpainya di pinggir Kali Praga itu. Gelagah Putih hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk memperingatkan orang itu. "Jika kau ingin menemui keluargaku, cobalah. Temuilah kakang sepupuku yang tinggal di padukuhan induk itu. Namanya Agung Sedayu." Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bergumam. "Nama itu rasa-rasanya pernah aku dengar." "Banyak orang yang telah mendengar nama Kakang Agung Sedayu," berkata Gelagah Putih. "Ia adalah salah seorang pemimpin anak-anak muda tanah perdikan menoreh." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Namanya memang sudah didengar oleh banyak orang. Tetapi hal itu tidak akan berpengaruh sama sekali.
Agung Sedayu selain namanya banyak dikenal, ia tentu seorang yang memiliki banyak harta benda. Setidak-tidaknya ia tentu mempunyai simpanan yang berharga. Mungkin pendok dari emas, mungkin kamus dari emas yang ditretes intan berlian, atau jenis perhiasan-perhiasan yang lain dapat dipergunakannya untuk menebusmu. Kakang tidak akan melakukannya. Ia akan membiarkan aku berusaha untuk menyelamatkan diriku sendiri, berkata Gelagah Putih kemudian. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, jangan berusaha memperbodoh kami. Lepaskan bajumu, seseorang akan datang ke tempat kakak sepupumu. Kakak sepupumu itu tentu tidak akan berani mengganggu orang yang datang kepadanya, karena nyawamu menjadi tanggungan. Jika orang itu tidak kembali pada saatnya, maka kau akan dicekik sampai mati di sini. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi apakah jika kakakku mau menebus aku, maka aku akan dibebaskan? Agaknya demikian, berkata orang itu. Mudah-mudahan tebusan itu cukup memadai bagi tebusan keselamatanmu. Jika kurang, bertanya Gelagah Putih kemudian. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeram sambil bergeser selangkah maju. Jika orang tuamu, atau siapapun di padukuhan induk itu memberi tebusan kurang dari yang kami kehendaki, maka lehermu akan kami patahkan di sini. Mayatmu akan menjadi makanan burung gagak, karena tidak akan ada seorang pun yang pernah menemukannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu orang yang pernah dijumpainya di Kali Praga itu membentak lagi. Cepat! Berikan bajumu! Gelagah Putih tidak membantah. Ia pun kemudian melepaskan bajunya dan memberikannya kepada orang itu. Orang itu tertawa. Katanya, nah, baju ini akan dibawa ke rumahmu dan tergantung kepada tebusan yang akan diberikan. Gelagah Putih tidak menyahut. Sementara itu orang yang dijumpainya di Kali Praga itu berkata kepada seorang kawannya. Pergilah ke padukuhan induk itu. Seandainya benar kau akan bertemu dengan orang yang bernama Agung Sedayu, kau tidak usah takut. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa karena anak ini akan menjadi tanggungan. Jika kau tidak kembali dalam waktu yang kami anggap cukup, maka anak ini akan kami bunuh di sini. Kawannya itu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Bagaimana jika aku harus menunggu orang itu mengumpulkan uang yang diperlukan? Tidak. Kau harus kembali kemari. Jika orang tuanya belum mempunyai uang, maka ia harus berjanji selambat-lambatnya sampai esok. Esok kau akan mengambil uang dari tangannya dan membawanya kepada kami. Jika terjadi sesuatu atasmu, dengan cara apapun juga, maka anak ini akan mati. Ia akan berada di tempat yang tidak diketahui selain oleh kami jika kau tidak berhasil membawa uang hari ini, jawab orang itu. Orang itu mengangguk-angguk. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat ke atas punggung kudanya, dan dengan lantang bertanya kepada Gelagah Putih ancar-ancar jalan yang harus ditempuhnya. Setelah aku memasuki padukuhan induk, aku harus kemana, bertanya orang itu. Gelagah Putih pun memberikan petunjuk tentang jalan yang menuju ke rumahnya. Lalu katanya, jika kau agak bingung, bertanyalah rumah Agung Sedayu. Nama itu memang membuat tengkuk orang itu meremang. Tetapi ia tidak usah takut. Jika ia tidak kembali pada waktu yang diperkirakan, maka tebusannya akan terlalu mahal. Anak muda itu akan mati. Demikianlah, maka orang itu pun kemudian telah berpacu meninggalkan tempat yang tersembunyi itu menuju ke padukuhan induk. Sepeninggal orang itu, Gelagah Putih termangu-mangu. Ia agak ragu untuk berbuat sesuatu. Mungkin dengan menunggu ia akan mendapatkan sedikit keterangan tentang keempat orang itu. Tetapi jika ia menunggu, maka lawannya akan bertambah dengan seorang. Mungkin dengan berkurang seorang itu akan ada artinya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi Gelagah Putih tidak tergesa-gesa. Orang yang pergi ke padukuhan induk itu memerlukan waktu yang cukup, sehingga ia masih mempunyai waktu untuk berbincang barang sejenak. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian melakukan saja perintah orang yang dijumpainya di Kali Praga itu. Duduklah, berkata orang itu. Tetapi kumpulkan kudamu menjadi satu di sini. Gelagah Putih tidak membantah. Ia pun mengikatkan kudanya berkelompok dengan kuda ketiga orang yang menjaganya.
Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam ketika ia sadar bahwa ketiga orang itu telah menempatkan dirinya dalam putaran yang melingkarinya. Agaknya ketiganya benar-benar tidak mau kehilangan. Gelagah Putih yang kemudian menemukan sebongkah batu yang besar telah berbaring di atasnya tanpa menghiraukan ketiga orang yang mengawasinya, sehingga tingkah lakunya itu justru menarik perhatian ketiga orang itu. "Heh, kenapa kau berbaring di situ?" bertanya salah seorang di antara ketiga orang itu. "Aku mengantuk," jawab Gelagah Putih. "Mungkin aku akan mempunyai waktu untuk tidur barang sejenak." "Persetan," geram orang yang dijumpainya di Kali Praga. "Apakah kau tidak membayangkan bahwa kau akan dapat mati kami bunuh sekarang ini? Bukankah jika orang yang kau perintah untuk mengambil uang kembali dengan membawa tebusan maka aku akan kau izinkan pulang?" jawab Gelagah Putih tanpa bangkit. "Persetan," teriak orang yang dijumpainya di Kali Praga itu lagi. "Jika kau mengabaikan kami, maka mungkin kami akan mengambil satu keputusan lain. Kami akan menerima uang tebusannya, tetapi kami akan tetap membunuhmu." "Ah, jangan main-main," Gelagah Putih justru tertawa. "Jika kau biarkan hidup, mungkin aku akan dapat mencarikan sumber uang yang lebih banyak dari yang kau perkirakan." Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Jangan mencoba mengelabuhi kami dengan cara yang bodoh itu. Yang penting bagi kami adalah uang tebusan itu. Baru kemudian kami akan mempertimbangkan yang lain-lain. Bahkan mungkin aku memang akan membunuhmu." "Jangan berceloteh tentang membunuh," sahut Gelagah Putih. "Setiap orang tidak akan membiarkan dirinya dibunuh." Tiba-tiba orang itu meloncat bangkit sambil berteriak. "Apakah kau dapat berbuat demikian?" "Ya. Bukankah aku berjanji untuk mendapatkan uang yang lebih banyak?" jawab Gelagah Putih tanpa menghiraukan sikap orang itu. Orang-orang itu pun saling berpandangan sejenak. Orang yang pernah bertemu dengan Gelagah Putih di pinggir Kali Praga itu pun kemudian berkata, "Aku ingin memaksamu untuk membawa kami mendapatkan uang lebih banyak, setelah kami melihat uang tebusan yang akan dibawa oleh kawanku itu. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada keadaan dan sikap orang tua atau kakak sepupumu dan sikapmu sendiri. Jika kau merendahkan kami dengan caramu itu, maka kami benar-benar akan membunuhmu. Bahkan mungkin kami tidak akan menunggu kawan kami yang membawa uang tebusan itu datang." "Jangan begitu," sahut Gelagah Putih. "Kalian tidak boleh ingkar." "Ingkar tentang apa?" bertanya orang yang ditemuinya di Kali Praga itu. "Bukankah kalian berjanji untuk membiarkan aku hidup jika tebusannya mencukupi?" jawab Gelagah Putih. "Aku tidak pernah merasa terikat oleh janji apapun juga," jawab orang itu. "Kalau aku ingin membunuh, maka aku akan membunuh." "Bukankah itu sikap sepihak? Mungkin kau ingin membunuh dan benar-benar akan membunuh. Tetapi kau harus memperhatikan sikap pihak lain. Orang yang ingin dan akan kau bunuh itu pun mempunyai sikap sendiri. Mungkin orang itu tidak ingin dan tidak mau kau bunuh, bahkan ingin dan benar-benar akan membunuhmu," jawab Gelagah Putih. "Tutup mulutmu," orang itu membentak. "Menurut pendengaranku suaramu benar-benar menyakitkan hati. Tentu bukannya tidak kau sengaja. Kau anggap bahwa kau akan mampu berbuat seperti yang kau katakan? Karena itulah agaknya kau sama sekali tidak nampak gentar dan ketakutan. Bahkan kau masih sempat untuk berbaring di atas batu itu." Gelagah Putih pun kemudian berdiri sambil berkata, "Sebenarnya aku ingin menunggu kawan kalian itu kembali. Tetapi ternyata aku tidak tahan mendengar dan melihat suara serta sikapmu. Karena itu maka apa boleh buat? Aku akan membunuh kalian." Wajah orang-orang itu pun menjadi tegang. Mereka memang sudah menyangka bahwa Gelagah Putih mempunyai sandaran untuk bersikap seenaknya. Tetapi mereka sama sekali tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja anak itu mengatakan bahwa ia akan membunuh mereka. Tetapi menilik sikap Gelagah Putih, maka anak muda itu benar-benar telah bersiap untuk melakukan seperti yang dikatakannya. Tetapi orang yang ditemuinya di Kali Praga itu pun berkata, "Kau jangan menjadi gila, anak muda. Seandainya kau benar-benar akan melawan, apakah kau menganggap kami bertiga tikus-tikus tanah yang tidak berharga? Kau tidak membawa senjata apapun, sementara kami membawa senjata yang akan dapat memenggal lehermu. Apalagi kami bertiga adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan pekerjaan kami seperti ini. Membunuh bagi kami sama sekali tidak mengerutkan kulit tengkuk kami."
Siapapun kalian dan apapun yang pernah kalian lakukan, namun aku tidak akan menarik kata-kataku. Akulah yang akan membunuh kalian jika memang kalian akan membunuhku. Kau benar-benar menjadi gila anak muda? Mungkin ketakutan yang kau tahankan telah mempengaruhi kejernihan otakmu, berkata orang yang pernah dijumpainya di Kali Praga itu. Tetapi keadaanmu tidak akan dapat menumbuhkan belas kasihan kami atasmu. Kami tetap pada sikap kami. Jika perlu kami akan membunuhmu meskipun kami akan menerima uang tebusan itu. Bahkan jika kau benar-benar menjadi gila, kami akan segera membunuhmu, tanpa menunggu kawanku yang mengambil uang tebusan itu. Gelagah Putih maju setapak. Dengan nada tinggi ia berkata, "Baiklah. Marilah kita tidak lagi berpura-pura. Kalian telah menyatakan diri dan niat kalian. Sekarang biarlah aku menyatakan diriku. Aku adalah Gelagah Putih, adik sepupu Agung Sedayu yang menjadi salah seorang pembina para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Karena itu, maka aku tidak akan merasa kecil berhadapan dengan kalian, meskipun kalian menyebut diri kalian sebagai orang-orang yang paling garang serta bertiga, karena tidak ada orang yang manapun juga yang dapat menggetarkan jantungku. Karena itu, maka aku dapat menawarkan dua kemungkinan yang paling mungkin bagi kalian. Menyerah dan akan aku serahkan kepada Ki Gede Menoreh, atau melawan tetapi kalian akan mati." Wajah-wajah ketiga orang itu menjadi tegang. Namun orang yang pernah dijumpainya di Kali Praga itu kemudian berkata, "Agaknya kau sudah benar-benar gila. Kau membanggakan dirimu karena kau adalah salah seorang pembina para pengawal Tanah Perdikan. Kau kira kedudukan itu dapat mempengaruhi sikap kami terhadapmu? Apa kau kira bahwa seorang pembina pengawal Tanah Perdikan itu cukup memiliki kemampuan untuk melawan kami, seorang melawan seorang? Apalagi kami bertiga seperti sekarang ini?" "Sudahlah," berkata Gelagah Putih. "Aku sudah siap untuk menangkap kalian. Melawan atau tidak melawan. Kalian akan aku ikat dan aku giring ke padukuhan induk Tanah Perdikan. Bahkan jika kalian melawan, mungkin salah seorang atau kalian bertiga akan mati." "Tutup mulutmu," geram orang yang ditemuinya di Kali Praga itu. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia pun telah melangkah maju mendekati orang yang dijumpainya di pinggir Kali Praga itu. Namun sementara itu, kedua orang kawannya yang lain pun telah bergeser pula mendekat. Namun mereka masih tetap berada di arah yang berbeda-beda, sehingga ketiga orang itu telah memberikan kesan bahwa mereka telah mengepung Gelagah Putih. Gelagah Putih menyadari kedudukannya. Namun ia sama sekali tidak menjadi gelisah. Ia sudah mapan dan benar-benar telah mempersiapkan diri untuk melawan ketiga orang itu. Yang dianggap orang terpenting dari ketiga orang itu, adalah orang yang ditemuinya di Kali Praga itu, sehingga perhatian Gelagah Putih terbesar tertuju kepadanya. Sebenarnya lah bahwa orang itu pun telah benar-benar menjadi marah. Bukan saja kata-kata Gelagah Putih yang menyakiti hati mereka, tetapi sikap Gelagah Putih pun seolah-olah telah merendahkan martabat orang-orang yang mengepungnya itu. Karena itu, maka orang yang pernah bertemu di pinggir Kali Praga itu pun menggeram. "Kau memang harus dicincang. Aku tidak akan membunuhmu dengan segera. Tetapi melihat kematianmu yang sulit, akan dapat menumbuhkan kegembiraan tersendiri. Jika demikian maka aku pun akan bersikap serupa," berkata Gelagah Putih. "Kalian bertiga akan mengalami saat-saat terakhir yang tidak menyenangkan." Orang yang pernah ditemui di pinggir Kali Praga itu benar-benar tidak dapat mengekang dirinya lagi. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Gelagah Putih sudah memperhitungkannya. Karena itu, maka ia pun dengan cepat pula mengelakkan serangan itu, sehingga serangan itu pun sama sekali tidak menyentuhnya. Tetapi Gelagah Putih terkejut mengalami serangan yang kedua. Ternyata kawan orang yang gagal mengenainya itu cepat pula bertindak. Selagi Gelagah Putih menghindari serangan pertama itu, maka seorang di antara kedua kawannya telah menyerangnya pula. Namun Gelagah Putih memang memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Meskipun serangan itu datang begitu cepatnya, tetapi Gelagah Putih sempat mengelak. Namun dengan demikian, Gelagah Putih harus memperhitungkan lawannya yang seorang lagi. Jika langkahnya sejalan dengan kawannya, maka ia pun akan dengan cepat menyusul serangan pula. Sebenarnya lah perhitungan Gelagah Putih itu tepat. Pada saat ia dengan susah payah menggeliat menghindari serangan orang kedua itu, maka orang yang ketiga pun telah meloncat menyerangnya pula.
Kakinya terjulur lurus menyamping, sedangkan tubuhnya miring searah dengan julur kakinya. Gelagah putih tidak terlalu terkejut mendapat serangan itu. Tetapi ia harus dengan cepat memperhitungkan langkah yang akan diambilnya, justru serangan itu merupakan yang berbahaya baginya. Namun ketika kaki itu hampir menyentuh tubuh gelagah putih, maka gelagah putih itu telah berguling di tanah demikian cepat, dengan perhitungan bahwa serangan akan segera menyusul pula. Itulah agaknya yang mendorongnya untuk dengan cepat melenting berdiri sambil bersiap menghadapi serangan yang bakal datang. Pada saat gelagah putih mempersiapkan diri, maka orang yang pertamalah yang sudah siap untuk menyerang. Tetapi gelagah putih tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran. Ia justru ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan bergerak melampaui kecepatan gerak ketiga orang itu. Karena itu, sebelum orang itu meloncat menyerangnya, justru gelagah putihlah yang telah mendahuluinya. Sambil meloncat tangannya terjulur lurus mengarah kepada orang yang pertama, yang pernah ditemuinya di pinggir Kali Praga. Tetapi gelagah putih yang belum mengetahui kemampuan lawan-lawannya, tidak mempergunakan seluruh kekuatannya. Bahkan ia tidak mempergunakan ujung jarinya yang merapat yang akan dapat mematahkan iga-iga lawannya, apalagi dengan kepalan tangannya. Tetapi gelagah putih justru mempergunakan telapak tangannya yang terbuka. Melihat kecepatan gerak gelagah putih yang justru mendahuluinya menyerang, orang itu terkejut bukan buatan. Ia tidak sempat mengelakkan diri karena serangan yang tiba-tiba itu, namun ia telah berusaha untuk melindungi dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya. Karena itulah, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan kekuatan telapak tangan gelagah putih yang terbuka telah membentur tangan lawannya yang bersilang di depan dadanya. Ternyata kedua-duanya telah terkejut pula. Kekuatan gelagah putih telah mampu melontarkan lawannya beberapa langkah surut. Bahkan tekanan tangannya sendiri yang menyilang di dada karena dorongan serangan gelagah putih rasa-rasanya telah menghimpit dadanya itu, dan nafasnya pun rasa-rasanya menjadi sesak. Sementara itu, gelagah putih yang tidak mempergunakan kemampuan puncaknya, telah tertahan dan bahkan terdorong selangkah surut untuk menghindarkan diri dari tekanan balik di dalam tubuhnya sendiri. Tetapi gelagah putih tidak sempat menilai keadaan lawannya. Ia pun tidak dapat memburu lawannya yang terlempar surut itu. Tetapi sudah di dalam rangka perhitungannya, bahwa serangan dari kedua lawannya yang lain pun tentu akan segera datang. Sebenarnya lah, serangan dari kedua lawannya yang lain pun telah meloncat menyerang. Dengan tangkas gelagah putih menghindar. Justru ke tempat yang mapan untuk mendapat serangan dari orang yang ketiga. Gelagah putih memang menunggu serangan itu. Karena itu, ketika orang ketiga itu benar-benar menyerangnya, maka gelagah putih sama sekali tidak menghindar. Ialah yang kemudian menangkis serangan itu, setelah dalam pertempuran itu ia berhasil menjajaki kekuatan lawan-lawannya. Sekali lagi telah terjadi benturan. Gelagah putih telah meloncat surut untuk mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh benturan yang terjadi. Namun dalam pada itu, lawannya yang justru menyerangnya telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan hampir saja ia telah kehilangan keseimbangannya. Gelagah putih pun kemudian telah bersiap. Tetapi ketiga lawannya agaknya tidak tergesa-gesa menyerangnya. Mereka telah melihat satu kenyataan bahwa anak muda itu ternyata memang memiliki kemampuan yang tinggi. Jangan berbangga dengan kejutan-kejutan kecil yang mampu kau lakukan, geram orang yang ditemuinya di pinggir Kali Praga. Gelagah putih memandanginya dengan tajamnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sementara itu, orang yang pernah ditemuinya di pinggir Kali Praga itu pun bergeser mendekati sambil berkata, "Aku akui bahwa aku tidak menyangka kau memiliki ilmu yang tinggi. Aku kira bahwa aku akan dengan mudah meringkusmu dan mengikatmu sebelum kau aku bunuh dengan caraku. Ternyata bahwa kau mempunyai kemampuan untuk melawan. Agaknya kemampuanmu yang tidak berarti itulah yang membuatmu menjadi sombong dan sengaja membiarkan dirimu kami bawa ke tempat ini. Karena kau mengira bahwa kau akan dapat melawan kami bertiga." Gelagah putih mengerutkan keningnya. Dipandanginya ketiga orang itu berganti-ganti. Kemudian dengan nada datar ia berkata, "Kisanak, kalian masih mempunyai kesempatan. Jika kalian menyerah dan mengikuti aku ke tanah perdikan dan menghadap Ki Gede, maka aku tidak akan mengambil langkah kekerasan." "Kau memang terlalu sombong," berkata orang itu. "Baiklah. Kau akan segera mengetahui bahwa kesombonganmu itu harus diakhiri. Sejak semula kau hanya berbicara saja.
mengancam, menakut-nakuti, dan apalagi. Tetapi kau tidak mampu berbuat apa-apa untuk membuktikan kata-katamu itu, jawab Gelagah Putih. Orang itu menggeretakkan giginya. Ia benar-benar merasa direndahkan oleh Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali benar-benar melakukan sebagaimana dikatakannya. Karena itu, maka orang itu pun segera bersiap. Kedua orang kawannya pun telah melakukan hal yang sama. Ketika Gelagah Putih memandangi sorot mata orang itu serta sikap mereka, maka Gelagah Putih pun menyadari bahwa orang-orang itu tentu sudah sampai kepada tingkat ilmu mereka yang tertinggi. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun harus berhati-hati. Ia tidak boleh lengah. Jika ia membenturkan ilmunya, maka ia harus mengerahkan kekuatan yang lebih besar dalam lembaran ilmunya, agar bukan dirinya lah yang terlempar dan bahkan terbanting jatuh. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun telah benar-benar bersiap. Pada saat Gelagah Putih bergeser, maka salah seorang di antara ketiga lawannya itu pun maju selangkah. Gelagah Putih pun segera mempersiapkan diri. Namun yang tiba-tiba meloncat menyerang adalah justru orang yang lain. Gelagah Putih memang agak terkejut. Tetapi ia memiliki kemampuan untuk bergerak cepat. Karena itu, maka ia sempat mengelakkan serangan itu. Kecepatan gerak anak muda itu memang menggelisahkan lawan-lawannya. Mereka seakan-akan tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menyentuhnya. Namun dengan mengerahkan segenap kemampuan dalam puncak ilmu mereka, maka mereka bertiga berharap untuk dapat mengimbangi kecepatan gerak Gelagah Putih. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Ketiga orang lawan Gelagah Putih benar-benar tidak dapat mengekang diri lagi. Mereka bergerak semakin lama semakin rapat dalam lingkaran yang mengelilingi Gelagah Putih. Dengan tata gerak yang khusus mereka mulai berputar di sekeliling lawannya yang berada di tengah-tengah. Gelagah Putih menjadi semakin berhati-hati. Ia mulai merasakan satu tekanan ilmu yang terasa semakin lama semakin keras. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ia mulai dengan kekuatan yang semakin meningkat, menyerang orang-orang yang berputaran itu. Tetapi orang-orang yang berputaran itu, seakan-akan telah terikat dalam satu otak yang menggerakkan mereka. Setiap kali Gelagah Putih menyerang salah seorang yang berada di dalam lingkaran itu, maka ia telah mendapat serangan pula dari orang yang lain, sementara orang yang mendapat serangannya hanya sekedar menghindar. Dengan demikian maka Gelagah Putih mulai dipengaruhi oleh permainan yang membuatnya pening. Putaran itu sendiri terasa sangat mengganggunya. Apalagi semakin lama putaran itu menjadi semakin cepat. Bahkan pada saat-saat tertentu, seorang di antara mereka meloncat dari lingkaran, menusukkan serangannya ke arah Gelagah Putih. Gila, geram Gelagah Putih di dalam hatinya. Putaran itu membuat kepalaku menjadi pening. Dengan demikian, maka Gelagah Putih tidak lagi terpancang pada tingkat ilmunya. Ia pun kemudian telah meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan kepungan itu. Karena itu, maka untuk sesaat ia memperhatikan putaran itu sendiri sambil sekali-sekali menghindari serangan yang datang berurutan, kadang-kadang justru dua orang menyerangnya berbareng. Ketika ia mulai mengenali bentuk permainan lawannya, maka Gelagah Putih pun telah mempersiapkan satu serangan yang diperhitungkannya baik-baik. Pada saat yang tepat, maka Gelagah Putih pun telah meloncat ke arah salah seorang yang melingkarinya itu. Seperti yang diperhitungkan maka orang itu meloncat mengelak, sementara orang yang berada di belakangnya justru telah menyerangnya pula dengan cepat. Gelagah Putih sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu. Dengan tangkasnya Gelagah Putih mengelak. Ia sama sekali tidak melayani orang yang menyerangnya itu. Tetapi ia justru meloncat menyerang orang yang lain. Langkah Gelagah Putih itu pun tidak terduga pula oleh lawan-lawannya. Karena itu, maka putaran mereka pun agak terganggu karenanya. Gelagah Putih tidak membiarkan kesempatan itu. Justru pada saat yang demikian, maka ia pun telah mempergunakan kemampuannya bergerak cepat, untuk menekan lawannya yang sedang agak bingung menghadapi tata geraknya. Serangannya yang kemudian ternyata telah berhasil mendorong salah seorang di antara ketiga lawannya itu surut, sehingga dengan demikian maka kepungan itu pun telah pecah. Dengan tangkasnya Gelagah Putih pun kemudian meloncat keluar dari kepungan. Sejenak ia berdiri tegak. Namun kemudian ia pun bertolak pinggang sambil menengadahkan dadanya. Katanya dengan suara lantang. Ayo, usahakan dapat mengepung aku kembali.
Ketiga orang itu mengumpat hampir berbareng. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa anak muda yang memiliki kuda yang besar dan tegar itu memiliki ilmu yang tinggi. Namun justru karena itu, maka ketiga orang itu benar-benar kehilangan pengendalian diri. Orang yang pernah ditemui Gelagah Putih di pinggir kali Praga itu pun kemudian menggeram. Kau benar anak muda. Jika kami tidak membunuhmu tanpa ragu-ragu, kau memang dapat membunuh kami. Ternyata kau benar-benar memiliki ilmu yang pantas untuk melawan kami bertiga. Kami tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa kau berhasil memecahkan kepungan kami, sehingga dengan demikian maka kau benar-benar seorang yang memang harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan menyesal bahwa dengan demikian, kami berniat untuk dengan sungguh-sungguh pula ingin membunuhmu. Katakan, apakah semula kau tidak ingin membunuhku dengan bersungguh-sungguh? Apakah semula kau hanya ingin menakut-nakuti saja? Bertanya Gelagah Putih. Kami masih ingin membuat pertimbangan-pertimbangan. Tetapi sekarang tidak, geram orang itu. Gelagah Putih itu pun menggeram pula. Katanya, kalian ternyata telah menghina aku. Kau kira aku sebangsa kecoak yang dapat kau takut-takuti, heh? Tetapi baiklah. Aku akan mengambil langkah sebagaimana kau ambil. Sejak semula aku menempatkan diriku sebagaimana kalian bersikap terhadapku. Aku pun benar-benar akan membunuhmu sekarang, jika semula aku hanya ingin menakut-nakutimu. Kau memang gila, teriak salah seorang dari ketiga orang itu. Aku menjadi muak. Tepat, sahut Gelagah Putih. Kalian memang memuakkan. Orang-orang itu tidak lagi mampu menahan diri. Tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah menarik senjatanya. Sekejap kemudian yang lain-lain pun telah melakukannya pula. Gelagah Putih bergeser setapak mundur. Dipandanginya ketiga orang yang mulai menggerakkan ketiga ujung senjata mereka. Kau mulai menyesali kesombonganmu, geram salah seorang di antara ketiga orang itu. Tetapi sekarang sudah terlambat. Aku tidak menyesalinya, jawab Gelagah Putih. Yang aku sesali adalah bahwa aku harus membunuh kalian bertiga. Semula aku ingin menangkap kalian hidup-hidup. Gelagah Putih tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja orang-orang itu telah berloncatan menyerang dengan senjata teracu. Gelagah Putih harus meloncat surut untuk menghindar. Namun ketiga orang itu tidak memberinya kesempatan. Mereka bertiga telah memburunya dengan senjata yang terayun-ayun mengerikan. Orang-orang ini menjadi gila, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih tidak banyak mendapat kesempatan. Dengan senjatanya ketiga lawannya menjadi sangat berbahaya. Mereka berpencar dan berusaha untuk mengepung. Gelagah Putih berloncatan dengan cepat. Ia menyadari bahwa jika ketiga orang lawannya berhasil mengepungnya, maka ia akan berada dalam kedudukan yang sulit, karena tiga ujung senjata akan menggapainya dari tiga jurusan. Apalagi ketiga orang yang memegang senjata itu adalah orang-orang berilmu yang sedang marah. Tetapi ruang gerak Gelagah Putih memang terbatas. Tempat di belakang bukit kecil itu tidak cukup luas, karena gerumbul-gerumbul perdu yang bertebaran dan bebatuan yang berserakan. Meskipun kadang-kadang gerumbul-gerumbul itu memberinya kesempatan untuk menghindari usaha ketiga orang itu untuk mengepungnya, namun kadang-kadang ia mendapat kesulitan juga karena gerumbul-gerumbul yang seolah-olah sangat menyempitkan medan. Bersambung ke bab 303. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.